apa namanya itu 10 kaidah mendidik anak-anak kita ya. Saya mau share screen karena waktu saya tidak lama ya, sambil menunggu Bu Sofi atau Teh Sofi ya, saya mau share dulu. Ini ada 10 kaidah yang mendidik ala Nabi ya, begitu. Dan kaidah ini sudah disimpulkan oleh para ulama ya. Saya ambil dari salah satu bukunya Fikih Dakwah Jum'ah Amin Abdul Aziz ya, Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz. Ada 10 kaidah mendidik, ini mungkin kita nggak akan pernah ngebahas sampai selesai ya, maksudnya di satu kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya hanya mengenalkan saja ya, Teh Puji dan teman-teman sekalian. Ada 10 kaidah ini, mohon maaf saya belum sempat menerjemahkan ya. Tapi mungkin saya yakin sebagian juga ada yang sudah bisa baca ya. Teh Puji juga insya Allah kelihatannya udah bisa baca. Mudah-mudahan walaupun ini bukan pelajaran bahasa Arab ya, tapi nggak setidaknya mengenal aja ya. Ini 10 kaidah tentang bagaimana anak-anak kita. Terinspirasi dari fikih dakwah atau fikih tarbiyahnya Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz. Ya, yang pertama adalah al-qudwah qabla tarbiyah, yaitu menteladani sebelum mendidik. Ya, ini penting ya. Ya, bagaimana kita memiliki keteladanan sebelum mendidik. Yang kedua adalah at-ta'lifu qabla ta'rif, yaitu mengikat hati sebelum mengenalkan. Ya. Kemudian at-ta'rif qabla taklif, mengenalkan sebelum membebani ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat adalah at-tadarruj fi taklif, yaitu bertahap di dalam membebani. Yang kelima adalah at-taisir la taksir, yaitu memudahkan tidak menyulitkan ya. Yang keenam al-usul qabla al-furu', yaitu yang pokok-pokok dulu sebelum yang cabang. Dan yang ketujuh adalah at-targhib qabla tarhib, yaitu memotivasi sebelum menakut-nakuti. Yang kedelapan at-tafhim la talqin, memahamkan bukan mendiktekan ya gitu kan, atau mentalkinkan, mendiktekan ya. Yang ke-8 9 adalah an-nasihah la ta'riyah, yaitu memberikan nasihat bukan bukan menelanjangi ya. Bukan, artinya itu bukan menelanjangi, itu memperlihatkan aurat atau memperlihatkan kelemahan-kelemahan gitu ya. Dan yang ke-10 adalah tilmidul ustad la tilmidul kitab. Ya, muridnya guru bukan muridnya buku. Ya, jadi ini 10 kaidah di dalam mendidik. Yang pertama ya saya jelaskan secara ringkas ya, mungkin nggak akan tuntas pembahasannya, tapi mudah-mudahan jadi pengantar, yaitu adalah memberikan contoh sebelum mendidik. Ini keteladanan ya, membahas tentang pentingnya teladan di dalam pendidikan kita ya. Bagaimana teladan ini menjadi langkah awal pertama dan yang paling utama pembuka gerbang pendidikan. Ya, jadi sebelum mendidik adalah menteladani. Ya, yang kedua adalah mengikat hati sebelum mengenalkan. Nah, bagaimana proses pendidikan itu ya, bukan hanya membebani, mengarahkan, melatih, tetapi juga ada proses taklif. Lamun bahasa ayeuna nama naonnya? Bonding lah teh Puji ya, atau attachment bahasa ayeuna namanya. Nanti mungkin Sopi yang lebih dalam membahas. Tapi taklif itu begitu ya. Jadi mengikat hati sebelum mengenalkan. Bagaimana ada bonding dulu, ada ikatan emosi dulu gitu ya. Dan ini sering sekali diabaikan dalam proses pendidikan. Kita sering kita sering kita sering fokus kepada apa yang harus kita ajarkan kepada anak, latih kepada anak, apa yang harus kita nasihati kepada anak, kita abai dengan takliful qulub ya, atau mengikat hati gitu ya. Ya, atau ikatan emosi terlebih dahulu. Kalau bahasa Stephen Covey itu adalah dalam segmen habitnya mengatakan
bank emosi lah, bank emosi. Jadi Islam punya perhatian besar terkait dengan emosi atau mental anak ya. Bahkan itu menjadi gerbang pembuka ya, menjadi gerbang pembuka untuk segala bentuk proses macam-macam pendidikan yang akan kita ajarkan kepada anak. Dan yang ketiga adalah tarif qabla taklif, yaitu mengenalkan sebelum membebani. Dalam pendidikan juga, dalam mendidik anak kita pasti ada proses pembebanan kepada anak, dan itu sesuatu hal yang wajar. Tetapi ya didahului dulu dengan mengenalkan ya, dengan memberikan definisi atau memberikan proses pengenalan gitu ya, tidak langsung dibebani. Dan yang keempat, bertahap dalam membebani ya, nanti kita akan bicara tahapan-tahapannya seperti apa, karena syariat yang harus dilaksanakan itu istilahnya taklif ya, Teh Puji dan teman-teman sekalian, istilahnya itu taklif syar'i gitu. Pada prinsip atau kaidah di dalam mendidik. Nah, ini akan membawa banyak kemaslahatan, ya, bahkan membawa banyak kemaslahatan. Bahkan dengan mudah ada kebahagiaan, dengan mudah ada percaya diri, dengan mudah ada self esteem, ya, seorang anak atau citra diri yang baik kepada dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian al usul qoblal furu, ini masalah pokok dulu sebelum yang cabang. Jadi jangan sampai ya, kalau bicara pendidikan semua penting ya. Kalau bicara tentang semua materi nasihat ya semua penting, tetapi mana yang al-aham fal-aham kalau dalam kaidah usul fikih ya. Mana yang pokok dulu gitu ya, sebelum yang cabang, bertahap gitu ya. Jangan sampai kita sibuk dengan berbagai macam apa namanya berbagai macam perhiasan, tetapi kita abai dengan apa namanya yang menjadi pokok di dalam sebuah bangunan. Nah, ini penting diperhatikan. Makanya orang tua mesti tahu nih mana yang pokok, mana yang cabang gitu ya. At-targhib qabla tarhib ya, memotivasi sebelum menakut-takuti. Ini salah satu metode di dalam mendidik. Ya, menakut-takuti itu penting, tapi jauh lebih utama dengan memotivasi. Ya, bagaimana caranya, seperti apa caranya, dan bagaimana motivasi yang tidak punya efek samping. Karena nanti ada cara memotivasi yang memiliki efek samping. Ya, begitu. Yang kedelapan adalah atafhim la talqin, memahamkan bukan mendiktekan. Karena anak-anak kita ini punya akal yang harus dikuatkan. Akal bagian daripada pilar keimanan, ya, maka orientasinya bukan mengendalikan anak, tapi bagaimana mendidik anak bisa mengendalikan diri. Itu penting. Ya, bukan bagaimana mendidik anak bisa dikendalikan, tapi bagaimana mendidik anak bisa mengendalikan diri. Ya, an-nasihah la ta'riyah, menasihati bukan apa namanya menyudutkan, bukan memperlihatkan auratnya. Kan ada orang tua yang senang kalau lihat apa kelemahan anak itu ya. Bahkan yang paling parah dan berbahaya adalah orang tua sering memperlihatkan kelemahan anak di hadapan orang lain dengan menunjukkan kesalahan anak-anaknya. Nah, ini nih, ini anak saya nih, ini anak saya nih. Ya Pak Ustadz, ini Pak Ustadz anak saya nih susah diatur. Nah, itu kayak begitu ya. Nah, itu sudah takriyah, itu sudah apa namanya menurunkan apa namanya harga diri anak. Dan yang ke-10 adalah tilmidul ustad la tilmidul kitab, yaitu muridnya guru bukan muridnya buku. Jadi bagaimana ya dia memiliki panutan bukan hanya memiliki ilmu. Karena kalau sebatas ilmu ya akhirnya kita abai dengan adab ya, dan ilmu yang didapatkan pun akhirnya tidak berbuah. Walau alam bisawab, Teh Puji, saya kira ya itu. Halo, masih ada, masih ada ya? Oke, masih. Baik. Oke, ya jadi ya mungkin dari saya, Teh Sophie Wilujeng Sumping, mohon maaf saya nggak bisa memperlihatkan diri, bukan bertransformasi menjadi makhluk gaib, bukan, tetapi memang ini ada kendala teknis, tapi ya, jadi saya bukan takut memperlihatkan diri ya,
nggak ada ketakutan sebetulnya, cuman memang qadarullah. Terima kasih Teopi sudah hadir ya, Wilujeng. Saya insya Allah menyimak ya. Atur nuhun Teh Puji, itu aja pengantar dari saya. Barakallahu fikum. Ya, saya siap mendengarkannya materi selanjutnya. Baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas paparan ilmunya. Saya serasa berasa jadi ngaji nih ya kalau ada bahasa Arab kayak gini teh. Baik, nanti Ustadz ada sesi tanya jawab di akhir ya Ustadz ya setelah nanti paparan TOP ya dari TOP. Baik, alhamdulillah TOP sudah hadir di antara kita. Selamat datang TOP. Ya, Teh Puji, mohon maaf ini baru aman anak-anaknya. Maklum itu jam-jam hektik ya Teh. Iya, betul. PR ya, kalau ibu-ibu nge-zoom malam-malam, Insya Allah. Iya. Baik, alhamdulillah ayah dan bunda semua, Teopi akan insya Allah akan mengisi di sesi yang kedua. Alhamdulillah sudah hadir di sini. Baik, untuk sebelumnya saya mohon izin untuk bacakan kurikulum kita ya Teh. Cuma ini karena ada kendala saya pakai HP jadi agak susah untuk share screen. Saya bacakan aja ya Teh ya. Baik. Mau di-share dari saya boleh? Boleh Teh, mangga. Bentar ya. Sebentar. Muncul nggak ya, Teh? Belum Teh. Belum ya? Maksudnya yang faktanya belum. Oh, yang ini belum ya? Sebentar ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Coba. Muncul nggak, Teh? Belum. Nah, udah Teh. Udah ya. Sudah. Ke atas dikit ya Teh ya? Boleh. Segini cukup? Di saya baru sepotong Teh. Mana udah? Gitu. Oke. Ya sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pemateri kedua kita kali ini adalah Teh Sofiana Indraswari, MSc Psikolog atau biasa kita sapa TOP gitu ya. Beliau adalah istri dari Kang Hilman Fauzi, PhD, dan ibu dari 4 orang anak, yaitu Azam, Alma, Ahda, dan Aidan. Beliau berpraktek sebagai seorang psikolog di Batu Raden Technoth Regency nomor A3 Ciwastra Bandung, kemudian Children and Family Center Sekolah Binikes, Komplek Bawah Batu Regency, kemudian beliau juga berpraktek di Puspaga Kota Bandung di Jalan Ibrahim Aji, kemudian yang terakhir yang baru tadi ya Teh ya, saya baru tahunya, Masya Allah, di Apotek Ashifa 3 Jalan Venus Margahayu Metro Bandung. Ini sudah dimulai di bulan Agustus. Beliau bisa dikontak di nomor 08221 2840 9400 atau di 08522 144 8850. Instagram Teopi @sofiana_indraswari dan @rumah main Amani. Berikut pengalaman dan aktivitas profesi bidang anak dan keluarga. Pertama, mengelola lembaga konsultasi psikologi Firdaus Amani Psychological Center, unit layanan anak dan keluarga dari tahun 2013 sampai sekarang. Kemudian yang kedua, psikolog di Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung dari tahun 2019 sampai sekarang. Sebagai konsultan psikolog Sekolah Islam dan konsultan psikolog Sekolah Islam dan boarding school dari tahun 2016 sampai sekarang. Kemudian tenaga ahli psikologi di P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dari tahun 2010 sampai 2016. Kemudian Associate Psikolog Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau Kasus Perempuan dan Anak di wilayah Bandung
dari tahun 2016 sampai 2019. Masya Allah ya, super duper sibuk TOP ini ya, Masya Allah. Tapi luar biasa, yang saya hafal dari TOP ini, walaupun beliau sibuk, tapi beliau tuh sering apa ya, mengenal person gitu ya, per person tuh hafal gitu, nama anak juga kenal, Masya Allah ya. Ini salah satu karunia yang Allah berikan kepada TOP yang Insya Allah ini pasti akan mempermudah TOP yang berfungsi sebagai psikolog gitu ya. Dan pada malam ini Insya Allah TOP akan sharing berbagi ilmu beliau tentang PD mengajar ala rumahan kita ya Teh ya. Kurang lebih segitu temanya, jadi saya tadi lupa membaca lagi. Baik, kepada TOP kami persilakan TOP. Suara TOP nggak keluar ya? Masih di mute ya, masih di mute lupa, saking takjubnya. Iya, alhamdulillah Abah Hasan sudah kelihatan wajahnya ya. Ini yang Oh, sebenarnya atau ini? Iya baik. Ini yang KW ini yang KW. Enggak ya, aslinya sih Tengku Wisnu ya. Baik, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, hatur nuhun, hebat baraya, hatur nuhun Ustadz Hasan, Teh Puji, Pak Lakso, dan seluruh fasilitator juga ayah bunda yang malam ini menyempatkan waktu untuk kita sharing ya. Meskipun hebat ini sudah seperti rumah saya sendiri, tapi rasanya kalau sharing dengan di hebat itu saya sih lebih deg-degan Ustadz dan Teh Puji. Lebih deg-degan karena di sini itu tempat berenangnya ikan-ikan salmon gitu ya. Jadi maksudnya insya Allah ayah bunda yang ada di komunitas hebat itu saya mengutip kalimat dari seorang guru gitu, ya berani jadi ikan salmon gitu. Mungkin di antara arus mengasuh yang sekarang sudah semakin apa ya Teh ya, semakin hektik, semakin banyak sekali opsi, justru kita berusaha untuk kembali gitu ya pada arus kita dengan menguatkan pendidikan di rumah gitu. Jadi lebih deg-degan karena di sini saya membersamai ayah bunda pembelajar, Pak Lakso, Teh Puji, Ustadz Hasan, dan ayah bunda di sini juga adalah guru-guru saya, dan hebat ini menjadi rumah pertama bagi saya gitu ya, barangkali untuk saya belajar tentang pendidikan fitrah. Jadi karenanya selalu senang dan selalu terbuka kalau ada sharing seperti ini. Dan mudah-mudahan kita istiqomah ya Ustadz ya, setiap hari Rabu malam kita bisa mengadakan salam seperti ini ya, supaya nanti akan terus kita bergandengan tangan mengasuh generasi insya Allah. Baik, ayah bunda, meskipun tidak ada wajahnya, karena pasti sulit ya malam-malam duduk tenang. Ini juga saya ngungsi di lantai 3, karena tadi pagi tadi di bawah tuh anak-anak masih ramai gitu ya. Apapun aktivitasnya, mudah-mudahan ayah bunda juga dimudahkan. Saya sih sebetulnya berharap Ustadz Hasan bisa memberikan waktu lebih panjang gitu. Jadi justru saya ingin belajar, tapi ternyata tadi biar penasaran mungkin Ustadz ya, biar penasaran mungkin ya. Kan Baik, iya. memang Ustadz. materinya segitu. Wah ini Ustadz kalau dikasih waktu untuk apa namanya bicara lebih lama itu bisa 1,5 hari juga nggak selesai ya Ustadz ya waktunya ya. Baik. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, saya malam ini diminta untuk menyampaikan sebuah materi yang saya sebut materi yang basic, materi yang apa ya, ini tuh basic, ini tuh simple, tapi ternyata juga paling sering goyah. Kalau saya sih rasanya gitu sih, Ustadz, gitu. Kenapa paling sering goyah? Karena kadang-kadang di era ngasuh yang sibuk ini tuh kita justru rawan nggak punya pola sendiri, begitu nggak ya? Kalau pengalaman saya sih begitu nih. Nanti kita belajar juga ada Teh Puji yang anggota keluarganya lebih rame, lebih banyak gitu ya. Ternyata punya anak banyak juga tidak menjamin kita sudah ahli ngasuh ya Teh Puji ya. Gitu nggak Teh? Saya sih pribadi rasanya gitu gitu ya. Ah kayaknya udah 4 mah gampang lah gitu ya. Tapi ternyata enggak ya. Hal yang basic ngasuh ala rumah kita sendiri sekaligus jadi hal yang paling sering goyah.
Karena seringkali entah apa yang terjadi, proses ngasuh kita hari ini di era yang sudah semakin modern ini tuh justru kadang-kadang kita nggak nemu pola ngasuh ala kita sendiri gitu. Jadi saya menjadi saksi 12 tahun ini makin banyak orang tua yang bingung, Abah, Pak Lakso, Teh Puji, dan Ayah Bunda makin bingung dengan anaknya sendiri, makin nggak tahu dengan keluarganya sendiri, makin bingung dengan ilmu-ilmu parenting yang banyak banget versinya gitu ya. Dan kayaknya kalau makin didalami, mungkin kita akan menemukan banyak kontroversi satu sama lain misalnya gitu ya. Kata parenting A tuh begini loh Teh Opi, tapi ternyata kata parenting B itu begini gitu ya. Jadi mmm, saya request sama Pak Lakso, mungkin kita setelah materi dari Teh Kiran ya di pertemuan sebelumnya, mungkin nyambung sedikit di materi yang sekarang. Hayu bismillah baraya gitu ya, ayah bunda di hebat baraya. Minimalnya, di antara banyak hal yang mungkin kita juga masih banyak belumnya, minimalnya kita punya rasa percaya diri dan sudah nemu pola ngasuh ala rumah kita sendiri gitu. Karena ternyata ya tidak pernah ada pola yang sama gitu untuk banyak keluarga, untuk semua keluarga ya. Jadi insya Allah seperti itu. Nah ini saya tadi tulis sedikit renungan lah ya. Kita ini ngasuh di era yang modern ya, ngasuh di era yang modern, banyak terpapar ilmu pengetahuan, jadi yang kita tahu tuh banyak, yang kajian yang diikuti banyak, webinar parenting, tips-tips parenting tuh banyak. Kita juga dimudahkan dengan berbagai fasilitas, gampang ya, sekarang kita belajar tuh gampang, mau belajar malam, bisa sambil ngasuh istilahnya gitu ya, bisa sambil ngapa-ngapain kita bisa belajar online, kalau ketinggalan masih bisa dengerin rekamannya. Kalau juga mungkin masih nggak sempat, kita masih bisa baca resumenya, ada banyak cara lah gitu ya, banyak sekali. Tapi, entah kenapa kalau kalau refleksi saya gitu, muhasabah saya pribadi, entah kenapa tapi justru ilmu yang banyak, tapi kenapa lisan kita justru nggak semakin sakti. Kalau saya merasanya begitu, nggak tahu ayah bunda merasa begitu nggak? Merasa semakin modern semakin sakti nggak lisannya? Semakin lisan yang sakti itu, apa ya, nggak perlu pakai teriak, nggak perlu pakai ngegas, nggak perlu pakai, eee, kalimat yang pakai otot gitu ya. Anak kita tuh respect, anak kita tuh nurut, anak kita bisa memahami maksud kita gitu. Ayah bunda merasa sakti nggak sih lisannya? Kalau ngerasa, masih ada nggak sih di rumah-rumah saya mau tanya ya, maksudnya kita ngobrol santai. Masih ada nggak sih di rumah-rumah kita, di rumah ayah bunda, anak-anak yang, bisa, dengan mudah untuk diingatkan tanpa perlu effort yang banyak gitu? Kalau dulu ayah saya tuh kayaknya kalau ngingetin tuh cuman berdeham gitu ya, cuman gitu kayaknya apa yang salah ya gitu, oh iya ya belum sholat gitu, atau misalnya cuman teh gitu, cuman manggil teh aja kita tuh tahu, oh iya ya aku tuh nggak boleh jahilin adik gitu misalnya, atau misalnya cuman kayaknya kita cuman diliatin doang, oh iya ya harusnya belajar gitu. Masih ngalamin nggak sih kesaktian-kesaktian itu? Saya pengen tahu. Mungkin ada, mungkin Abah Hasan mungkin di rumahnya. Ada nggak? Oh kadang sakti kadang tidak ya? Insya Allah banyak saktinya nggak teh gitu ya? Kalau kalau, belum sakti, apakah harus ngunduh ilmu dari kerasakti? Enggak ya. Ini kita santai aja ya Teh Puji ya, karena saya sih berasa di rumah kalau ngobrol di Hebat ya, nggak usah terlalu formal gitu, kita santai aja. Kalau saya sih pribadi ngerasa, entah kenapa lisan kita tuh justru nggak sakti, nggak semakin sakti gitu. Jadi, dan entah kenapa juga kita tuh ngasuh di era yang sibuk gitu. Ngerasa sibuk nggak sih kita? Bukan soal sibuk pekerjaan, tapi sibuk aja kayaknya isi kepala ibu-ibu tuh kalau keluarin isinya banyak banget gitu, begitu nggak? Kalau kata Nikita Willy tuh, setelah dia jadi ibu dia mengalami brain fog gitu ya. Jadi kayak ngepul gitu di kepala tuh ngebul gitu kayaknya, "Ini habis ini apa ya habis ini apa ya habis ini apa ya?" Gitu. Mengalami brain fog juga nggak? Itu baru satu anaknya Nikita Willy. Mungkin kalau Teh Puji, saya yang udah anggota keluarganya banyak, entah mengalami apa itu namanya ya. Jadi, sibuk, asuhnya tuh sibuk, bukan tentang sibuk pekerjaan, tapi sibuk kayaknya kita pikirin di kepala kita tuh banyak, nggak simpel,
sibuk karena banyak kepengenan mungkin nggak gitu ya. Sibuk karena mungkin banyak kepengenan, sibuk mungkin karena banyak yang dipikirin gitu. Jadi untuk bisa bareng sama anak nemuin frekuensi yang simpel, yang sama, itu tuh nyari sinyalnya susah gitu. Ayah Bunda ngalamin gitu juga nggak sih? Gitu. Karenanya sekarang apa ya kelas-kelas buat anak, terapi-terapi buat anak ya, kelas-kelas bermain buat anak tuh sekarang dicari banget sama orang tua gitu karena mereka ngerasa ya udahlah mendingan didaftarin kelas aja deh gitu ya, yang penting didaftarin sekolah yang mahal aja deh gitu karena kadang kalau sama dia ngadepin sendiri juga apa ya mau ngapain ya atau apalagi ya gitu kadang mungkin banyak bingungnya banyak awkward-nya gitu jadi ya itulah gitu ya, entah sibuk, entah apa. Kalau dulu Ustadz Hasan pernah bilang, kita tuh banyak banget kepengenan kita sama anak-anak kita, tapi mungkin kita lupa atau kurang bisa apa ya mentadaburi sebetulnya Allah tuh pengen apa sih buat anak-anak kita. Ternyata keinginan Allah kepada anak-anak kita tuh jauh lebih sederhana daripada keinginan kita sama anak-anak kita yang sangat banyak gitu ya. Jadi ya itu refleksi saya gitu ya, entah kenapa kita jadi sulit fokus untuk melihat cahaya dari anak-anak kita sendiri. Entah kenapa kok kayaknya lihat anak-anak tuh banyak favoritnya gitu, begitu nggak sih Pak Ayah Bunda di sini? Atau Ayah Bunda di Hebat mah enggak, TOP kayaknya kita tidak mengalami kesulitan-kesulitan itu gitu. Mungkin Betul, tadi jadi eh, harus mungkin ada ya, ada hal-hal seperti itu gitu ya, dan ada yang hilang entah apa. Saya sampai mencari tahu, belajar juga gitu ya, bagaimana sih para ulama terdahulu mendidik anak-anaknya gitu ya, bagaimana sih para ulama terdahulu tuh belajar, gimana sih masa kecilnya dulu para sahabat gitu. Apa yang hilang gitu ya dari kita gitu. Saya sih penasaran nih Abah, kalau boleh nanti request dong jadi materi di salah satu edisi Salam gitu. Mungkin kita perlu, saya saya pribadi tuh lagi senang belajar gitu. Apa sih gitu ya, kok bisa ya dulu misalnya para sahabat, para ulama gitu ya, untuk belajar tuh kan mereka menempuh perjalanan yang jauh, berbulan-bulan. Nasihat atau kalimat pengajaran yang didapatnya tuh 1 2 kalimat Ustadz gitu, tapi kok bisa nempel ya gitu, kok bisa ngelekat ya, kok mau ya ridho dia ya Allah, insya Allah Allah ridho padanya, Allah ridho pada yang mencari ilmu dan yang memberikannya juga gitu. Jadi sedikit nasehatnya pendek tapi kok nerap ya gitu. Kalau saya baca-baca buku-buku ya mungkin nanti bahasan yang lebih lebih punya kapasitas menjelaskan itu. Apa yang hilang? Eh, Beberapa benang merah yang saya dapatkan barokah, kata berkah gitu gitu ya, yang membuat hal yang biasa jadi istimewa, membuat hal sederhana jadi luar biasa gitu. Mungkinkah itu yang hilang gitu ya? Nanti biar Abah Hasan yang jawab ya. Saya juga mencari jawabannya. Ya, jadi di sini saya spirit yang insya Allah kami di Firdaus Amani juga di Hebat juga spiritnya tuh sama ya. Kita ini sedang ngasuh generasi bukan sekadar seorang anak yang ada di hadapan kita dengan segala kesulitannya, sebuah proses yang diantara kita semua nggak ada yang udah dapet jaminan bisa dapat golden ticket ke surga gitu ya. Dengan segala kesulitan-kesulitannya, mereka ini bukan cuma sekedar anak, tapi generasi yang akan melanjutkan proses perjalanan hidupnya sebagai dirinya sendiri gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan spirit salam ini juga adalah spirit yang akan terus menguat ya, untuk kita bisa bergandengan tangan mengasuh generasi ya. Ini salah satu ayat favorit saya. Mudah-mudahan wadah-wadah belajar kayak gini jadi wasilah kita ya untuk bisa terus saling mengingatkan, saling menjaga generasi kita karena bisa jadi kitanya bisa jadi mungkin dari cita-cita kita yang begitu besar, begitu hebat gitu ya, atau mungkin banyak hal-hal yang kita inginkan pada diri anak-anak kita gitu ya. Kalau pengalaman saya membersamai banyak keluarga ternyata eh, proses yang akan menjadikannya tuh sudah bukan lagi wilayah kita gitu. Itu tuh banyak sekali faktor-faktornya. Saya sering kali menjumpai di ruang konsul, tapi kayaknya dulunya tuh nggak kayak gini deh gitu ya. Ada yang dikasih mudah pada proses perjalanan 7 pertama, dikasih sulit di 7 kedua gitu ya. Ada yang perasaan 7 pertama, 7 kedua sulit terus TOP gitu ya. Tapi nanti ternyata Allah
memberikan kemudahan dan hidayahnya kepada anaknya tuh nanti ketika dia sudah di tujuh ketiga gitu. Jadi ya segala hal yang kita ikhtiarkan ini nggak ada yang bisa menjaminkan itu gitu ya, dan sepenuh-penuhnya tuh adalah proses ikhtiar kita, dan mudah-mudahan proses belajar kayak gini tuh semakin menguatkan kesadaran kita gitu ya, bahwa di antara semua kekhawatiran yang kita perlu antisipasi gitu ya adalah bagaimana kita bisa melahirkan generasi-generasi yang baik, insya Allah. Ya, nah jadi tadi tuh saya sambil isi materi tuh jadinya sambil ini, sambil apa, melo, sambil melo nulis sendiri gitu ya. Kenapa sih perjalanan ngasuh ini harus percaya diri, harus ngasuh ala kita sendiri gitu ya. Ya karena perjalanan ini tuh adalah sebuah perjalanan spiritual. Ngasuh itu bukan seperti perjalanan robotika gitu ya. Jika kita melakukan ini maka anak akan bertindak begitu gitu, tidak seperti itu. Prosesnya saya lebih senang menyebutnya sebagai perjalanan spiritual karena banyak sekali faktor-faktor yang tidak bisa kita duga. Dia mengasah sepenuh-penuhnya jiwa raga kita. Prosesnya nggak bisa berhenti seketika, ya nggak bisa ya. Kalau kayaknya pengen udahan aja deh jadi ibu gitu ya. Kalau di ruang konsul saya sering ketemu ibu-ibu yang, "Teh Opi, ya Allah ampun deh," gitu. "Bisa nggak sih di-pause dulu," gitu. "Bisa nggak sih berhenti dulu," gitu. Ternyata ya nggak bisa gitu ya. Mungkin sekedar menikmati tidur siang 1 jam juga effort-nya luar biasa gitu buat ibu-ibu mah gitu ya. Dan juga nggak bisa dipilih sesuka hati kita. Misalnya, apa ya, aku kayaknya mau deh ngasuh kalau anakku lagi bager gitu ya, gitu. Tapi bagian lagi tantrumnya, lagi nyebelinnya, lagi nggak bisa diprediksinya, aku nggak mau deh menghadapi kamu gitu ya. Ya nggak bisa kan ternyata ya Teh Puji ya gitu. Ya sisi gelapnya, ya sisi terangnya, ya bageurna, nu baeutna, nu gorengna gitu. Itu teh nggak bisa dipilih, harus dihadapi dua-duanya gitu ya. Dan seringkali berjalan nggak bisa nunggu kita, meskipun kadang kita tuh masih banyak belumnya gitu. Misalnya, aduh ya Allah nih anakku udah mau puber misalnya, tapi aku ilmu tentang puber tuh belum nyampe gitu. Kayaknya nanti dulu deh gitu. Pubernya jangan sekarang lah gitu, mamanya belum selesai belajar gitu. Ya nggak bisa juga ternyata. Seringkali ya anaknya udah puber, orang tuanya ilmunya belum nyampe, ya dalam proses ngasuh ternyata harus dipelajarinya sambil jalan gitu ya. Ada proses seperti itu. Nggak mudah juga, prosesnya penuh liku-liku juga, dan saya tadi merefleksikan, prosesnya dilakukan dalam senyap. Dalam senyap tuh, proses ngasuh tuh kalau ibaratin kita tuh lagi bikin atau ngeset seperti sebuah spare part mobil gitu ya, pekerjaannya tuh banyak nggak kelihatannya gitu. Makanya sering diparodikan ya dalam reels, dalam video gitu. Bunda tuh seharian capek ngapain aja sih gitu, kok kayaknya nggak kelihatan gitu kan kalau bapak-bapak nggak bekerja di kantor itu ada outcome-nya kelihatan, output-nya kelihatan gitu. Tapi kalau ibu-ibu ngasuh, kelihatan nggak sih output-nya, outcome-nya? Coba Ustadz Hasan apa bedanya output sama outcome? Ustadz Hasan hafal tuh biasanya perbedaan-perbedaan begitu. Jadi, biasanya beda gitu ya, kenapa nggak kerasa, kalau saya sih rasa nggak kerasa. Makanya di sini mudah-mudahan sih insya Allah ya ayah-ayah di sini mah bararager, ada Pak Lakso, ada Ustadz Hasan, ada siapa lagi nih, wah banyak lah ya para bapak-bapak di sini insya Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak di Hebat Baraya mah menjadi bapak-bapak yang empatik kepada bunda-bundanya gitu ya. Karena ya pekerjaannya banyaknya dalam senyap, menenangkan anak yang tantrum, pengennya apa, memahaminya, udah paham tantrum lagi untuk hal yang lain gitu ya. Nanti untuk hal yang lain sudah beres, ternyata saudaranya yang lain yang tantrum gitu kan. Itu kan saya sebut pekerjaan dalam senyap, nggak kelihatan dan bukan untuk tepuk tangan orang lain. Kenapa saya notice ini? Karena pengalaman saya menemani banyak bunda-bunda dan orang tua, kalau ngasuh itu adalah sebuah achievement, kayaknya apa ya, akan ada banyak kaidah relatifnya gitu, dan nggak akan ada selesainya gitu. Apa sih kejarannya supaya dia anggap hebat?
supaya dianggap soleh gitu. Kayaknya nggak ada kejarannya. Jadi ya nggak tidak diniatkan untuk tepukan tangan orang lain. Pekerjaannya banyak dalam senyap. Bahkan kalau saya baca sejarah bagaimana dulu ya para ulama kita belajar dan diasuh oleh orang tuanya, eh, banyak dari mereka itu melakukan amalan-amalan rahasia gitu, amalan-amalan senyap gitu. Bagaimana mereka melangitkan doa-doa ketika malam hari buat anak-anaknya, bagaimana mereka kemudian berusaha memataskan diri mereka menjadi orang tua yang soleh gitu. Jadi, subhanallah gitu ya. Dan perjalanan ini meminta kita untuk fokus pada laju kita sendiri. Nah, ini yang paling susah dan kenapa kita perlu ngobrol tentang ini. Kenapa? Karena ketika kita ngasuh tuh, kadang too much informasi, terlalu banyak hal yang dipekenin, bikin kita nggak fokus sama anak kita sendiri gitu ya, menerima setiap sisi terangnya, bertumbuh bersamanya, dan menyediakan setiap ketulusan kita yang tidak bertepi. Kan itu kapan ya endingnya gitu ya, malah ada banyak orang tua yang kalau di ruang konsul tuh, "Teh Opi, teh kikieuan teh sampai kapan sih?" gitu. Itu tidak sedikit saya ditanya gitu, "Teh Opi kikieuan teh sampai kapan sih?" gitu. Lalu saya bilang, "Ya bersabarlah Bun 15 tahun." Lama pisan 15 tahun gitu ya. Nanti udah 15 tahun teh pasti selesai ini semua teh teh gitu. Saya suka bertemu ya banyak bunda-bunda atau ayah yang bertanya, "Ini teh setelah 15 tahun teh beres teh, ini teh udahan, ini teh kikieuan teh sampai 15 tahun?" Saya bilang, "Ya itu teh kalau berhasil Bun, kalau enggak ya plus minus 3 tahun lah gitu, nambah deui cenah 18 tahun." Iya ada itu juga 18 tahun teh ya, tidak banyak ya yang bisa mencapai titik kedewasaan menjadi mukallaf di usia 18. Jadi sampai kapan? Ya sampai kita mampu, sampai kita akhir hayat kita gitu ya, proses ini tuh Masya Allah akan terus punya ketulusan yang tidak bertepi. Dan perjalanan bermisi langit ini tidak pernah bisa luput dari celah gitu. Jadi pasti banyak lubangnya, banyak salahnya. Tapi di sanalah ada ruang bergantung kepada Allah yang menguatkan langkah kita, menambal yang berlubang dan melengkapi yang kurang ya. Jadi itu mah refleksi saya tentang tema ini gitu ya. Boleh Teh Dina insya Allah nanti saya kirimkan, ya jadi, saya kirimkan nanti slide-nya, baik. Nah, ya dan PR kita tentang ngasuh ala rumah kita sendiri itu menjadi sedikit lebih berat, sedikit apa banyak ya? Mungkin lumayan beratnya karena kita ngasuh di dunia yang nggak lagi sama. Anak-anak kita tuh dunianya tidak lagi sama, anak kita lebih banyak, tantangannya gitu ya dan itu tuh tidak mudah gitu ya. Saya bikin potretan sedikit, waktu itu saya, banyak menyoroti poin-poin tentang pemuda kita hari ini. Ini sedikit potretan saya gitu ya, bahwa memang, ya PR-PR pemuda kita di usia mau 18, mau 21, bahkan beberapa yang saya temui sudah di atas 21 gitu, eee, masih punya PR-PR di bab-bab ini gitu ya, tentang konsep dirinya, dan mudah untuk insecure gitu ya, isu kematangan emosi masih jadi PR, bahkan di usia yang sudah dewasa, daya lenting atau resiliensinya juga itu masih banyak yang jadi PR gitu ya. Bahkan pada beberapa, anak masih PR pada bab kemandirian meskipun sudah jadi pemuda gitu ya. Jadi ini tuh punya PR-PR yang ternyata masih akan jadi PR di masa yang berikutnya kalau tahap-tahap sebelumnya tuh nggak selesai gitu ya. Sehingga, ini yang menjadi bahan perenungan saya sebetulnya gitu ya, apa ya, something wrong, tapi itu apa ya gitu. Saya juga kadang kalau menemani di ruang konsul tuh, apa ya gitu, misalnya orang tuanya tidak kurang hebat lah, maksudnya pendidikannya bagus, lahir dari keluarga dengan keluarga biah atau lingkungan Islami yang sangat kondusif gitu. Tapi kenapa nggak nempel ya? Tapi kenapa ya kok nggak ngebentuk gitu kepada jiwanya gitu ya. Kalau beberapa ahli menyebutkan kayaknya faktor ini deh gitu ya. Kita ngasuh di era VUCA katanya ya. Kalau disingkat tuh VUCA. Yang disingkat dari VUCA. V yang pertama tuh volatility. Kayaknya ngasuh di era yang rusuh gitu. Era yang serba sibuk, era yang kayaknya terlambat 10 menit berpengaruh kepada keterlambatan sejam kemudian gitu ya. Banyak
nuansa-nuansa rumah yang memang lebih tergesa-gesa, lebih terburu-buru gitu ya. Kita ngasuh di era uncertain, banyak juga yang nggak pastinya gitu ya. Ya banyaklah sekarang kita nonton juga, mungkin banyak juga udah ke-share juga di ibu-ibu semua gitu. Kadang-kadang malah kita aja mau nentuin segala sesuatu tuh baik atau enggak buat anak tuh baik buruknya tuh juga ragu gitu. Karena kita antara yang hak dengan yang batil tuh udah bercampur gitu, kita nggak tahu gitu ya. Itu tuh sering kali terjadi sehingga keraguan-raguan dan ketidakpastian orang tua tuh ngefek juga di anak-anak kita gitu ya. Itu kerasa sebetulnya di anak-anak kita. Makin kompleks, entah kenapa sekarang tuh ngasuh jadi rumit ya. Kalau orang tua dulu tuh kayaknya eee ya bismillah ya, yang penting mah soleh, semoga jadi orang, insya Allah jadi orang, kan gitu ya, padahal udah jadi orang ya, tapi masih didoain jadi orang. Yang penting mah mamah mah, aa teh soleh, yang penting mah aa teh, jadi orang gitu ya. Jadi mungkin lebih simpel, kalau dibandingin ngasuhnya kita dulu sama orang tua kita dulu sama kita ngasuhnya anak-anak kita sekarang, tantangannya beda karena banyak hal jadi lebih kompleks, lebih sulit untuk dipahami oleh diri kita sendiri, kadang-kadang kita juga nggak tahu nih kita mau apa sih buat anak kita gitu ya. Dan itu kerasa juga, kalau di ruang konsul tuh banyak anak-anak yang bilang gitu, "Bundaku tuh maunya apa ya, bundaku tuh maunya banyak banget," gitu. Sehingga kadang anak-anak tuh banyak anak sekarang tuh ngerasa nggak tahu harus jadi diriku yang gimana sih karena serba salah gitu. Perasaan tuh banyak terus salahnya gitu ya. Serba ambigu tadi ya, mungkin hampir mirip sama uncertain tadi, ambigu, tidak, terlalu jelas, samar gitu ya. Kayak sekarang aja kita mau pilih-pilih kartun anak juga kita mesti sekarang mah ya, itu tuh begitu samar kan gitu, propaganda LGBT misalnya gitu ya. Kayak perasaan kontennya kartun deh gitu kan, itu begitu samar ya, mungkin bunda-bunda juga sudah pernah dapat contoh-contoh kartun-kartun anak-anak yang anak-anak kita mungkin nonton gitu kan, tapi ternyata begitu samar, ada propaganda LGBT misalnya di dalamnya gitu ya. Jadi ya Masya Allah, berat sekali. Meskipun para ahli tuh bilang, ya kalau fuchsia-nya yang ini harus dilawan sama fuchsia yang ini gitu. Harus punya karenanya ketika pun rusuh tetap harus punya visi. Nah, ini nanti jagonya Pak Lakso nanti akan cerita kepada kita nih, bagaimana harus punya visi, harus punya misi, sehingga event ini dilakukan secara tergesa-gesa pun gitu ya, kalau punya pegangan, punya tahu harus gimana setidaknya tidak akan keluar dari track-nya, mudah-mudahan insya Allah. Harus ada IU yang tadi uncertain, ya harus ada understanding. Ngasuhnya nggak bisa pakai doktrin, harus punya rasa kepemahaman satu sama lain, harus saling memahami. Dalam banyak hal tuh harus lebih jelas. Kalau sekarang di era yang tidak jelas tuh orang tua jangan makin bingung sebenarnya. Kalau saya itu sering menemukan ya para orang tua tuh bahkan untuk menindak dan menertibkan gadget aja tuh, mereka tuh mikir, Teopi kalau aku kerasin nanti kira-kira anakku jauh nggak ya dari aku gitu. Teopi kalau aku nggak kasih handphone anakku sayang nggak ya sama aku gitu. Masih ada loh di luar sana gitu orang tua yang ngasuh itu tuh bahkan untuk menetapkan satu aturan yang kita tuh tahu itu tuh adalah hal yang akan baik untuknya, itu kadang juga nggak yakin gitu sama dirinya sendiri gitu ya. Atau banyak juga para orang tua yang hari ini menyembunyikan anak-anaknya dari realitas gitu ya, sehingga sebenarnya anak tuh nggak benar-benar tahu gitu ya, apa sih yang sebenarnya terjadi dan seterusnya gitu ya. Dan harus fleksibel, agility ya, harus lebih lincah, luwes, fleksibel ya untuk menghadapi itu semua. Ya, jadi mungkin ini sekilas dulu, mungkin sudah disampaikan sama Teh Kiran atau mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya dan buat ayah bunda yang juga mungkin sudah pernah belajar sebelumnya dari Hebat. Ini saya hanya merumuskan dengan bahasa yang lain gitu ya, tapi sebetulnya kurang lebih hampir sama. Yang tadi saya sebutkan perjalanan yang panjang, perjalanan spiritual ini dengan masa tempuh yang 15 tahun itu kan nggak nggak sebentar ya. Kalau saya klasifikasikan lagi, kalau saya biasanya kalau di ruang konsul saya lebih gampang klasifikasinya seperti ini, Ustaz. Jadi 07 kita udah sama-sama tahu ya di 7 pertama di tahapan ini kalau pakai FBE kita udah sama-sama pernah belajar. Kemudian nanti sampai saya baginya jadi 3 periode kerja gitu ya. Apa kalau periode kerja apa timeline lah kalau saya sebut. Sebetulnya fase produksi yang paling sibuk tuh di sini, di fase usia SD sebenarnya. Kalau pengalaman saya ternyata ini menjadi fase yang paling sibuk
dari sekian proses produksi itu paling sibuk terjadinya di sini di 7 sampai 12 tahun. Baru kemudian di 12 sampai 15 tahun itu adalah proses untuk pemantapan hal-hal yang belum terjadi di sini. Meskipun pada kenyataannya proses pemantapan ini di-extend terus ya, 15 sampai 18 extending juga. Dari 18 sampai 21 mungkin masih extend juga. Tapi sebetulnya proses yang akan terjadi sangat krusial tuh di sini. Karena saya sering bilang sama bunda-bunda yang punya anak SD, bukan berarti sekarang karena anaknya udah SD lalu dia sekolahnya lama kita jadi lebih jongjon, enggak ya. Karena ternyata proses sibuknya tuh paling sibuk tuh justru adanya di sini di 7 sampai 12 tahun. Ini sih saya hanya membahasakan dengan proses dengan bahasa yang lain ya. Prosesnya harus kita sabari ya, dan kita mesti bersabar dengan ketaatan itu sendiri gitu ya. Seperti analogi kita menanam pohon ya prosesnya. Ini barangkali sudah familiar ya dari guru kita, dari Ustadz almarhum Ustadz Haris Santosa, semoga Allah merahmati ilmunya, beliau melapangkan kuburnya dengan bagan-bagan ini yang sudah di-create dengan berbagai macam versi, sudah termanfaatkan oleh berbagai kalangan gitu ya. Ini Masya Allah ya, jadi memang prosesnya kayak nanam pohon lama, nggak langsung bisa jadi ya, Masya Allah ya. Dan kalau saya operasionalkan lagi, Abah Hasan, Pak Lakso, Teh Puji, ini yang coba diturunkan lagi konsepnya, bahwa dari fase produksi di 12 tahun itu ternyata memang bagian paling sulitnya dari bab kedewasaan itu. Tadi kenapa saya sebut di usia 6 sampai 7 sampai 12 itu proses yang paling sibuk, karena ternyata nanti nyambung gitu ya. Kenapa kita perlu proses mengasuh itu sebenarnya menyiapkan anak-anak untuk menjadi pribadi yang mukallaf, yang siap bertanggung jawab dengan dirinya. Kalau kita cermati ayat-ayat di dalam Al-Quran ya, salah satu yang menjadi favorit saya tuh Quran di ayat-ayat yang ada di juz-juz belakang ya, di 29, 30 gitu ya. Kalau kita cermati kalimat-kalimatnya, itu memang nanti di hari akhir itu yang akan bertanggung jawab sama perilakunya dia tuh bukan kepada kita. Kalaulah sekarang kita rasanya sudah sangat berapi-api gitu ya, kakak tuh kok nggak ngerti-ngerti sih, kok kayaknya nggak bisa-bisa sih, harus dikasih tahu kayak gimana sih gitu kan. Soalnya sekarang mah yang jadi jurinya tuh kita ya. Tapi nanti itu dijelaskan juga ya di dalam Quran surat Al-Qalam di ayat 36 sampai 39. Saya kemarin juga sambil terisak juga ya mentadaburinya gitu ya, bahwa oh nanti tuh anak kita tuh ditanyanya bukan sama kita gitu, tapi ditanya tuh sama Allah gitu. Nanti ditanya gitu, bukankah sudah disampaikan kepadamu Al-Quran untuk kamu pelajari? Bukankah sudah diberikan kepadamu gitu ya ilmu pengetahuan gitu? Dan yang bisa kamu pilih, yang kamu bisa ambil yang baik-baiknya gitu ya. Tapi mengapakah keputusan ini yang kamu ambil gitu? Jadi ya nanti tuh anak kita akan bertanggung jawabnya tuh bukan dengan kita Bapak Ibu gitu, tapi kepada Allah gitu. Karenanya kalau diturunkan nih dari bab kemampuan berpikir, ini saya mengadaptasi dari eh, proses melatih kemampuan berpikir dari Togi Aprilianto, salah seorang psikolog juga. Beliau menurunkan dan saya banyak belajar juga ya dari konsep-konsep itu, dari FBI itu bisa diturunkan lagi sebenarnya. Dan dalam bab kemampuan berpikir, oh kenapa sih jadi mukallaf itu kan rata-rata anak kita sudah balik di usia SD ya gitu. Kenapa ini tuh harus di apa namanya di create ya sedemikian rupa untuk bisa menentukan perilaku sendiri. Ini kan bukan proses yang mudah gitu. Anak-anak kita yang bisa nyampe di ujung ini nanti di usia 12 tahun ke atasnya itu tuh ternyata dia butuh tangga ke bawahnya gitu. Anak yang bisa memiliki kemampuan menentukan perilaku sendiri adalah anak yang siap menghadapi resiko. Anak yang siap menghadapi resiko itu adalah anak yang sudah dulu selesai pada tangga memperjuangkan keinginan sendiri. Anak yang sudah bisa memperjuangkan keinginan sendiri itu sudah lewat dan sudah mampu untuk bisa bersepakat dengan orang lain. Dan seterusnya dan seterusnya. Anak yang sudah bisa bersepakat, tandanya dia sudah punya pilihan tentang dirinya, dan ternyata itu tuh dimulai dari rutinitas yang baik. Jadi nanti saya mungkin kita akan diskusi ya, Teh Puji dan akan Teteh semua. Kenapa sih ritme ngasuh ala rumah kita sendiri itu nantinya akan mengoleh-olehi sebuah rumah punya ritme yang baik, rutinitas yang baik dan ritme yang baik.
atau rutinitas yang baik itu ternyata nanti ada hubungannya dengan kemampuan anak-anak untuk bisa menentukan perilakunya sendiri. Jadi nanti kalau diulik tuh ternyata ini menarik sekali tabelnya. Saya izin ngecas dulu bentar. Ya, nanti kita bisa diskusi tentang ini. Kemudian ya ada 9 keterampilan nanti yang akan kita anterin nih ke anak-anak kita untuk jadi dewasa, dan inilah kenapa nanti harus punya pattern sendiri ya, karena ternyata tiap anak rutenya nanti akan beda-beda, nanti kita akan diskusikan gitu ya. Dan untuk bisa mencapai kedewasaan ini yang nanti di usia akhirnya tuh nanti insya Allah dia bisa mencapai itu di usia 10 sampai 12 tahun. Permasalahannya nggak semudah itu gitu. Maksudnya itu kan secara teoritis ya gitu. Secara teoritis tuh harusnya gini, harusnya gitu. Kalau pakai FBE itu pramuknya tuh begini gitu ya. Dulu almarhum pernah bilang sama saya, Teh Opi nanti kalau bertemu dengan orang tua, tolong banyak-banyak ingatkan ya gitu. Saya tuh tidak mengajarkan orang tua untuk mengasuh ala buku FBE gitu. Dia sering bilang. Jadi ngasuh tuh jangan ala buku FBE gitu. Jadi ngasuh ala buku FBE itu maksudnya kan kalau kata buku tuh kayak gini ya gitu. Harusnya tuh udah mencapai begini begini begini. Tapi ternyata anakku masih belum ini, belum itu gitu ya. Bukan begitu gitu. Mengasuh selaras fitrah atau sesuai dengan fitrah based education itu adalah justru kita bisa melihat anak kita sebagai manusia gitu, yang mana proses bertumbuhnya anak-anak kita tuh guidance atau teori itu hanya sebagai kerangkanya gitu ya, tapi prosesnya itu nanti akan ditemukan dengan cara kita sendiri ya. Jadi mungkin nanti kita akan menemukan TOP di kepala teh ya, aku teh punya anak sekian, usianya sekian, kondisi keluarga aku tuh seperti ini, kondisi suamiku kesibukannya seperti ini, kondisi aku sebagai ibu karakternya tuh begini, anakku yang ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 karakternya tuh begini. Dan untuk itu Teopi, gimana ya nyusun goalsnya gitu. Biasanya saya kalau di ruang kerja tuh suka nemenin Teopi bantu mappingin dong gitu, kira-kira ini tuh harus mulainya dari mana gitu ya. Karena dari hal-hal yang tadi ideal-ideal itu yang menjadi konsennya banyak gitu ya. Mungkin kita rasa anak punya masalah kemandiriannya lah, pengelolaan dirinya lah, emosinya lah, dan sebagainya banyak lah gitu. Kalau ditelusur tuh rasanya ya kurang-kurangnya anak kita teh banyak banget gitu ya kalau ditelusur gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat ya PR di kita juga nggak kalah banyaknya. Jadi sebenarnya kenapa proses ngasuh ini kalau ayah bunda mulai ngerasain kok kayaknya ngasuh kok susah nyampenya ya, kok kayaknya apa yang aku lakukan kok kayaknya nggak nyampe-nyampe ya, kok kayaknya apa yang aku kasih tahu kok kayaknya belum kelihatan buahnya ya, kok kayaknya gitu ya gitu. Bisa jadi memang dari sisi kita sebagai orang tua juga masih banyak juga gitu permasalahannya. Sehingga kalau saya 12 tahun ini tuh mendampingi juga sekolah-sekolah yang lain, ada gray area yang terjadi sama kita tuh. Gray area ini orang tua ngerasa ya aku udah nyekolahin itu nanti sama sekolah ya diberesinnya gitu. Kata sekolah, ibu meskipun udah disekolahin, dan ini mah nggak bisa kepegang sama sekolah, itu areanya orang tua gitu. Orang tua berharap itu dari sekolah, sekolah berharap itu dilakukan oleh orang tua. Ada tuh di gray area, nggak kepegang akhirnya. Sama juga mungkin di orang tua dan anak relasinya. Kadang kita ngerasa enggak deh, aku minta mama yang ngertiin aku gitu ya. Mungkin dari sisi orang tua kita berharap anak kita yang memahami kita gitu ya. Padahal ternyata kurang lebih sama gitu ya. Ya, itu sebagai pengantar. Nanti saya coba tampilkan apa saja sih sebenarnya yang perlu kita kenali dari anak kita. Nah, rasanya saya pernah deh tampilkan ini. Share screen ya. Oke, secara sederhana sih, secara sederhana dalam bab ngasuh ala rumah kita sendiri, secara sederhana sih kalau digambarkan dengan bagan seperti ini ya, amanah pendidikan anak itu diberikannya kepada kita, kepada ayah dan kepada bunda, dan kita bersama dalam bab sebagai keluarga gitu ya. Dalam bab kita nih, insya Allah di sini dalam menyelenggarakan home education tuh tetap harus punya ininya, harus punya koridornya, harus punya visinya. Keluarga kita nih mau dibawa kemana,
keunikannya tuh apa yang menjadi pembedanya. Kita mesti kenal gitu ya, apa sih yang menjadi karakter anak kita, akan jadi seperti apa yang kita bayangkan tentang anak kita, apa nilai-nilai dasar yang mau kita bangun gitu ya, apa yang akan keunikan keluarga kita dan seterusnya. Jadi mengenai teknis apakah dia akan homeschooling, schooling, unschooling pun gitu ya. Sebetulnya nanti processing ini tetap harus jadi areanya kita. Dan dalam proses ini biasanya seringkali suka jadi tadi yang saya sebut dari gray area. Kita ngerasa itu tugasnya rumah, kita ngerasa itu tugasnya sekolah, sekolah ngerasa itu tugasnya rumah. Jadi memang apa namanya kalau di framework HE ya yang saya pahami dari oleh Ustadz itu kurikulum dalam pendidikan rumah itu sifatnya personal. Jadi sangat disesuaikan sama karakter dan keunikan keluarga gitu ya. Sehingga karenanya dalam bab ngasuh ala rumah kita sendiri kita mesti nemu dulu nih keluarga kita nih apa nih yang mau disapainya, apa yang menjadi visinya gitu ya. Dan HE itu bukan too much teaching, tapi too much inspiring. Jadi bagaimana kemudian bukan banyak yang jejal ya, mungkin kalimat yang sering kita dengar dari belajar-belajar yang Ustadz gitu ya. Dan bukan juga menjadi orang yang obsesif gitu ya. Jadi orang tua yang saya sering juga menemukan banyak para ibu yang melekatkan jati dirinya tuh pada pencapaian anak gitu. Jadi perasaan kalau anaknya tuh juara, anaknya hebat, itu adalah ibunya yang hebat gitu. Sebaliknya kalau anaknya gagal, anaknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dia merasa dirinya lah yang terluka gitu. Itu banyak kayak gitu. Jadi hati-hati juga, jangan jadi orang tua yang obsesif karena orang tua yang terlalu obsesif itu melekatkan terlalu banyak harapan sama anak, tapi nggak menimbang, nggak menilai apakah itu sesuai dengan karakter anak-anak kita gitu ya. Jadi nggak obsesif juga tapi nggak pesimis juga gitu ya. Jangan sampai misalnya oh ya udahlah TOP gimana angin berembus aja misalnya gimana rumput yang bergoyang nggak juga seperti itu gitu ya. Dan Masya Allah kalau dulu pesan dari almarhum HE itu bukan sekedar pengasuhan parenting biasa, tapi sebenarnya kita yang akan terus-menerus diasah gitu ya. Jadi nah banyak yang terjadi itu kebalikannya ya. Jadi kalaulah yang tadi itu ini idealnya nih insya Allah ya. Mungkin keluarga-keluarga di sini insya Allah banyak berbagi sama kita, keluarga-keluarga di Fasdar, keluarga Teh Puji, Abah Hasan, Pak Lakso, banyak di sini insya Allah yang akan banyak berbagi sama kita. Idealnya tuh kayak gini. Dan proses kayak gini tuh tidak terjadi dalam setahun 2 tahun gitu. Kita punya metode, ganti lagi gitu nggak Teh Puji? Gagal, ganti lagi uji coba, sukses pada anak ke-1, gagal pada anak yang kedua. Ternyata yang ketiga beda lagi karakternya gitu. Jadi memang sangat customized gitu ya kurikulumnya. Nah, yang sering terjadi di masyarakat luar itu jumping. Jadi amanah tentang pendidikan anak tuh bagian ininya nggak keasah, bagian poin-poin pada HE-nya nggak keasah, dan langsung pada metode. Sehingga jangan kaget sekarang tuh anak orang tua tuh trennya, pokoknya anakku ikutin aja lah kegiatan yang kayaknya orang-orang testimoninya itu bagus gitu ya gitu. Tapi nggak pilah, nggak milih gitu ya, dan langsung pada sini yang terjadi ya. Jadi dalam prosesnya itu memang ada banyak miskonsepsi, saya sebut ada banyak miskonsepsi gitu ya. Banyak orang merasa ngedidik anak susah sehingga kita butuh bantuan orang lain. Kayaknya kalau ngedidik sendiri kayaknya nggak susah, kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Sehingga seringkali banyaknya nggak berupaya dulu gitu ya, dan kita sudah langsung menyerahkan kepada orang lain gitu ya. Nah inilah insya Allah nanti lain kesempatan kita akan diskusikan apa saja miskonsepsi itu. Ya, dan pada banyak miskonsepsi itu, kalau saya gambarkan ilustrasi sebuah perahu dan perlayarannya gitu ya, ini saya dibuatkan ilustrasinya sama adik ipar saya. Ya, kita nih berlayar ke satu titik tuju dengan perahu kita masing-masing, isinya beda-beda, nahkodanya beda-beda, karakter penumpangnya tuh beda-beda, tapi yang menuju pada satu titik tuju yang insya Allah mudah-mudahan Allah ridhoi gitu ya, untuk sampai ke surga. Dan dalam prosesnya, itu ya tiap keluarga jalurnya beda-beda gitu ya.
saya pernah sampaikan juga di kesempatan yang lain, ada keluarga yang mungkin lebih santuy gitu ya, biar lambat asal selamat gitu ya. Ada keluarga yang nggak pedean gitu ya, lebih seneng lihat keluarga yang lain tuh gimana sih gitu ya. Ada ya, saya sebut tim celingak-celinguk gitu ya, nggak pedean aja gitu, perasaan salah terus dan yang jadi yang menjadi patokannya tuh bukan kendali dia, tapi bagaimana keluarga yang lain melakukan itu. Ada yang tipikal begitu gitu ya. Ada juga tipikal keluarga-keluarga yang full terus semangatnya ya, beda-beda tipikal-tipikalnya gitu ya. Ada keluarga yang mungkin mendayung sedikit, berhenti lagi gitu ya, macet lagi gitu ya. Jadi memang Masya Allah, tiap kita ini beda-beda. Nah ini yang pernah saya sharing juga di kesempatan yang sebelumnya di Hebat, tapi mungkin belum di antara ayah bunda yang hadir di sini. Ini salah satu oleh-oleh yang kalau saya membantu mappingin keluarga-keluarga tuh, eh, ini adalah area yang saya sering kali bantu untuk ingatkan gitu ya, atau review sendiri masing-masing keluarga gitu ya, bahwa setiap keluarga tuh punya titik tumpu yang beda-beda, udah di mana, udah sampai mana, apa yang harusnya dilakukan oleh keluarga tersebut. Misalnya kemarin ada seorang ibu yang akhirnya dia begitu frustasi gitu ya, menertibkan emosi anaknya gitu ya. Kok perasaan POP gitu, anak tuh kok kayak nggak beres-beres ya soal masalah emosi gitu. Padahal berbagai kajian apa gitu udah dia ikuti gitu. Saya bilang kalau ternyata yang menjadi PR-nya adalah emosinya ibu, kayaknya kita nggak perlu loncat dulu beresin emosinya anak harus diapain. Jangan-jangan mungkin si keluarga tersebut mungkin perlu mundur dulu untuk ngeberesin tentang bagaimana ibu bisa mengendalikan emosinya sendiri gitu. Barangkali barangkali kalau kita tahu titik tumpu kita tuh ada di mana, mungkin beresennya tuh jadinya lebih fokus. Kalau saya sih pengalaman saya sih begitu ya. Kalau kalau kita tahu kita nih udah titiknya tuh udah di mana, apa yang terjadi sama keluarga kita, apa yang pengen kita capai, kita tahu titiknya tuh di mana, akan lebih fokus gitu. Dan kita nggak jadi saru ya dengan banyaknya pencapaian-pencapaiannya orang lain gitu ya. Ini mungkin masih apal ya, mungkin teman-teman member hebat yang sebelum-sebelumnya dan juga punya titik tujuh, dan titik tujuh ini tuh dinamis, tiap keluarga berkembang, tiap keluarga beda-beda ya. Ada yang mungkin hari ini punya PR mendampingi misalnya keluarga yang seluruh anggota keluarganya adalah balita gitu, misalnya punya anaknya semua di bawah 5 tahun. Maka kan titik tujuhnya sebetulnya sangat spesifik ya gitu. Bagaimana kemudian bisa menghasilkan pengasuhan rumah yang betul-betul bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman, kedua orang tuanya bisa jadi teman main yang menyenangkan. Kan sudah spesifik di situ. Maka nggak perlu dulu dipusingkan dengan misalnya harus mampu aspek-aspek akademik, harus bisa begini, ibu harus produktif mencapai ini ini itu kan sebenarnya nggak harus begitu gitu. Jadi kalau kita udah tahu titik tumpunya, udah tahu titik tujuannya, kita punya lajunya sendiri-sendiri dan tiap orang, tiap keluarga akan beda-beda. Kita akan punya kapan nih di titik kita kayaknya bisa tancap gas lebih tinggi. Kalau saya mengambil nasihat dari salah satu guru homeschooling saya, Mas Akar namanya, beliau beliau bilang assessing anak-anak kita itu nge-assess anak-anak kita tuh kayak orang lagi naik tangga. Cuman orang tuanya kok yang tahu si anak itu udah bisa naik tangga apa belum. Misalnya kayak aduh bab kemandirian nih, anak kita yang pertama, kayaknya udah bisa nih, levelnya udah bisa kita naikin nih gitu ya. Oh bisa deh kita level up lagi nih, anak kita ditambahin lagi deh pembelajarannya tentang A, B, dan sebagainya. Ternyata udah naik ke tangga yang berikutnya, ternyata dia turun lagi nih. Ih kenapa ya mundur lagi? Oh jangan-jangan dulu tuh dia bisa naik tuh bukan karena motivasi intrinsiknya. Jadi mungkin karena dia belum sepenuhnya menyadari kewajibannya. Lalu kita mundur lagi dan seterusnya. Jadi dalam proses keluarga kita tuh bersifat sangat personal, gitu ya. Jadi ya, masya Allah, ayah bunda mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menjadi sedikit pada pengingat kita, gitu ya. Kenapa harus ala rumah kita sendiri? Ya karena kalau kita nggak kenal ukuran kita sendiri nanti serba salah, gitu ya.
dan terjebak sama ukuran peluh orang lain. Perasaan suami jadi nggak ada baik-baiknya, perasaan anakku nggak ada hebat-hebatnya gitu ya. Perasaan kok aku gagal terus ya, perasaan aku kok kayak cuma remah gerengginang ya gitu ya. Kalau kita ngelihat capaian adalah capaian orang lain. Tapi kalau kita kenal sama ukuran kita sendiri, maka sebenarnya insya Allah kita akan jadi lebih sehat secara mental, kita akan lebih menghargai pasangan, menghargai anak-anak kita. Ya, baik saya kira itu mungkin Teh Puji supaya lebih banyak sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat. Mangga kalau ada yang mau didiskusikan saya persilahkan. Baik, alhamdulillah. Hatur nuhun Teh Elvi, Masya Allah. Banyak sekali insight yang bukan hanya saja, pas semuanya di sini banyak yang apa ya? Kalau bahasan Teh Elvi itu jadi banyak ngajak kita merenung gitu ya, merenung ke dalam, kemudian ya apa ya, semacam sejenak hening gitu ya, menjeda diri gitu, karena memang kita tidak bisa terus menerus memposisikan diri kita itu harus sama dengan yang lain gitu. Mungkin karena memang saat itu kan banyak sekali informasi, kemudian arus arus teknologi yang arus informasi yang cukup cepat, apa sangat cepat gitu ya. Jadi membuat banyak clash gitu ya di otak kita gitu. Ini sempat saya alami juga gitu kan. Banyak hal kita bingung sih mau kemananya gitu. Ya ketika kita menjeda sendiri, ya memang kita akan nemu ya Teh ya gitu. Jadi ya mau nggak mau kita emang harus pede gitu dengan pembelajaran almarhumah kita sendiri, dan kita sendiri yang tahu ya Teh ya gitu. Nah baik, ayah ibu, ayah bunda semua, silakan barangkali ada yang mau didiskusikan, tanyakan, persilakan. Mohon maaf ya ini anak saya lagi agak demam jadi nempel-nempel gitu. Silakan ayah bunda langsung boleh raise hand atau boleh lewat chat juga boleh. Tapi kayaknya lebih enak kalau langsung ya Teh ya. Mangga boleh. Boleh. Iya nggak apa-apa Teh Puji, disesuaikan aja ininya apa kondisinya. Iya, mangga Bapak Ibu barangkali ada yang mau didiskusikan atau eh, ini sudah insya Allah sudah tidak ada kendala. Aduh, ditanya sama Pak Laksono atuh. Saya mau ini mau bertanya balik. Gimana Pak Lakso? Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Teh Sofi. Waalaikumsalam Pak Lakso. Masya Allah. Nah, eh, ini jadi pengingat dari materinya, Masya Allah. Ini Teh, yang mungkin yang sekarang relevan itu kan ini mungkin juga dari Teh Puji bisa kasih masukan ya, karena udah pengalamannya lebih banyak. Betul, Ini kan betul Pak. ada slide yang itu Teh, yang tadi yang kayak bentuknya tangga, yang usia berapa sampai berapa, belajar apa. Nah, itu kan yang jadi tantangan buat para orang tua atau buat saya sendirilah, ketika anaknya lebih dari satu dan kebetulan di rentang usia yang beda-beda, itu kan punya targetan sendiri-sendiri ya. Yang tadi misalkan usia 2 sampai 6 ada belajar buat kesepakatan, yang berikutnya udah belajar beda lagi. Nah, dulu itu dan sekarang juga challenge-nya kan tadi karena tiap anak itu seharusnya punya tingkatan apa nih, yang ini tantangan tiap rentang usia beda-beda. Yang jadi kendala itu adalah ketika di rumah anaknya usianya beda-beda, kadang kakaknya itu jadi malah ngikut ini milestone adiknya gitu. Jadi dia merasa, oh kenapa harus cepet-cepet kan adiknya juga masih yang di fase yang itu gitu. Nah, ini eh ya saya yakin juga jadi permasalahan di keluarga-keluarga yang anaknya banyak dan tadi rentang usia beda-beda. Nah, ini kira-kira ada tips nggak Teh, caranya apa ya? Meskipun anaknya beda-beda rentang usianya, gimana kita menerapkan targetan tadi ke setiap anak gitu. Kurang lebih itulah ya. Ya, baik. Nanti bisa saling melengkapi ya, Teh Puji. Udah lebih banyak pengalamannya, udah ada yang udah lewat usia 15 juga ya, Teh ya, gitu. Nanti bisa saling sharing. Dan ini varian usianya juga beragam ya, Teh Puji ya. Ya Teh.
Allah. Iya, insya Allah nanti kita coba sharing bareng. Jadi secara sederhananya sih Bapak Ibu, itulah tadi kenapa proses ngasuh tuh setiap keluarga akan punya polanya sendiri-sendiri, dan itu tuh sangat customize gitu ya. Dan mungkin nanti Bapak Ibu juga merasakan dalam ngasuh tuh tidak semuanya berjalan atas mekanisme yang kita buat sendiri gitu. Ada banyak sekali mekanisme yang kayaknya itu tuh tangan-tangan Allah yang bekerja ya Teh Puji, begitu nggak Teh? Gitu kalau yang saya rasakan ya. Misalnya saya pernah menjumpai seorang ibu yang punya anak banyak gitu ya. Ternyata Allah kasih kemudahan anak-anak yang berikutnya tuh ternyata keasuhnya tuh lewat perjalanan kakak-kakaknya gitu. Ada banyak ya saya penemukan. Kalau dalam istilah psikologi itu kita menyebutnya vicarious reinforcement gitu. Satu perkuatan yang tidak dialami secara langsung oleh yang bersangkutan, tapi karena dia ngeliat keseharian, akhirnya dia jadi belajar dan seolah-olah itu tuh adalah untuk dia gitu. Ada juga yang seperti itu ya saya perhatikan. Jadi memang dalam proses ngasuh tuh banyak juga ternyata bonus-bonus yang ya Masya Allah ya, bonus-bonus yang Allah berikan bahwa ternyata tidak selalu, direct-nya managing by system orang tuanya itu ada banyak hal yang seperti itu. Tapi bahwa, kita punya pattern-nya, punya polanya, saya rasa itu, tetap perlu sebagai guidance aja mungkin Teh Puji ya, kalau saya rasa. Jadi artinya, kolom ini tentu tidak mutlak gitu ya. Misalnya tadi case-nya, kisahnya Pak Lakso misalnya, ada putra yang ketiga, mungkin PR-nya masih di tangga awal gitu ya, masih tentang bagaimana membangun rutinitas yang baik. Sementara mungkin kakak yang pertama, mungkin udah di tangga yang hampir ujung gitu ya, bagaimana dia mulai kita tempa untuk bisa, menghadapi resiko, mengalami akibatnya, mencoba solusi sendiri, membangun solusi dan seterusnya. Tentu dialognya kan berbeda ya, antara yang ke satu dengan ketiga beda gitu ya. Misalnya, Kakak Mariam yang, yang kedua misalnya, baru masuk fase tamis ya betul ya Pak? Kakak Mariam sekarang umur 7 ada ya? Saya masih hafal. Masih 6 teh 6 ya? Iya, berarti mau peralihan di fase ya. tamis. Itu kan berarti mungkin baru mau masuk dari sini ke sini gitu. Dalam prosesnya sih, ini sependek yang saya pahami, dalam prosesnya sih pendekatan ngasuh tetap personal pada hanca usianya sih. Artinya treatment itu tetap diberlakukannya personally sesuai dengan usianya. Seperti misalnya Pak Lakso ke Kakak Fatih, tentu kan nada suara, kesepakatan, komitmen gitu ya. Pendekatannya tuh tentu dalam aspek-aspek personal tuh beda kan, di internalisasi value-nya tuh beda sesuai basic usianya gitu. Maka misalnya pada bab hal-hal yang menjadi goals-nya Fatih di usianya yang sekarang 10 ya Pak ya? Fatih ya? Se Iya teh. eh Ini 10. Iya, masuk ke 10 tahun, berarti kan, ada goals-goals yang memang itu harus ditempa di usianya, gitu ya. Begitu juga dengan persiapan Kakak Mariam dan adik. Nah, tapi ada koridor besar yang saya rasa itu tetap menjadi value-nya keluarga, yang saya rasa itu sih semua lintas usia, gitu nggak sih, Teh Puji? Nanti saling sharing ya. Jadi misalnya begini, pada bab untuk membangun rutinitas, gitu ya, maka sebenarnya kan itu berlaku umum untuk semua anak di berbagai usia gitu. Hanya barangkali nanti tentang dan besarnya aktivitas itu yang barangkali kedalamannya beda-beda. Tapi pengalaman saya dampingin banyak orang tua, Pak Lakso, eh, keuntungannya kita yang punya anak-anak lebih dari 2 ini adalah gitu, proses remedial tuh terjadi dengan sangat luwes. Kalau saya sih rasanya gitu. Misalnya gini, putra saya yang umur 12 ternyata dalam beberapa bab itu mau naik ke tangganya tuh ternyata macet gitu. Ternyata tingkat kemacetannya di mana? Oh, ternyata tingkat kemacetannya di tangga ketiga misalnya. Justru kayaknya pada bab PR bersepakatnya nih belum gitu. Dalam proses kita yang punya anak lebih dari 2 tuh, sama Allah tuh dikasih bonusnya, salah satu bonusnya tuh adalah proses remedialnya kepada kakak yang paling besar pun, meskipun dia tangganya bukan di situ, ternyata kalau ada yang bolong-bolong, ketika kita lagi ngasuh adiknya, padahal lagi ngajarin bersepakat tuh kepada adik gitu ya, tapi bisa jadi ikutan keasuh gitu kakaknya gitu, dan ikut terkuatkan juga oleh oleh pembelajaran kita kepada adik. Misalnya, kalaupun ternyata kayaknya Kakak udah beres semua deh tangganya gitu ya, pada level-level kesepakatan atau level-level yang lain tuh ternyata, eee, saya mungkin Pak Lakso atau Bunda yang ayah Bunda lain merasakan juga nggak ya,
ujiannya dari apa yang kita asuh, itu justru kita lihat pada saat anak kita survive di lingkungan sosialnya. Jadi bukan ketika di rumah. Kalau saya sih rasanya begitu gitu. Jadi justru ketika ternyata kita lihat dia di lingkungan sosialnya, di komunitasnya, komunitas belajarnya, di mananya, itu tempaan itu tuh akan terus-menerus ada sih ke anak-anak kita. Jadi menurut hemat saya, mungkin ini bisa kita jadikan sebagai guidance untuk jadi koridornya gitu ya. Tapi apa yang apa kita lakukan tetap asahan personal gitu ya. Mungkin saya yakin Pak Lafo dan Teh Rara juga sudah sangat terbiasa melakukan ini. Misalnya kayak dialog-dialog yang sifatnya lebih mendalam, kesepakatan-kesepakatan. Kalau saya mencoba mempraktekannya, ada hal-hal yang memang secara personal tuh jadi urusan saya sama anak yang pertama gitu. Dan itu adalah area di mana adik-adik tuh tidak perlu ikut dan tidak perlu tahu gitu. Sebaliknya ketika saya sedang mengasuh adik-adiknya yang masih kecil, maka kalau kakaknya bersedia membantu, alhamdulillah ya. Tapi ada hal-hal yang itu tuh menjadi zonanya kita kepada adik kita. Tapi secara umum proses itu terjadi sangat fleksibel sih Pak. Kalau saya sih merasanya begitu gitu. Mungkin Ibu Puji ada tambahan, silahkan. Ya, Insya Allah ya. Jadi memang kayaknya apa ya, persoalan banyak anak tuh memang rata-rata ya sebentar ya. Ya kalau di kami pribadi gitu ya, karena kan paling kecil tuh sekarang tuh 2,5 tahun gitu ya, yang paling besar itu 18 tahun. Jadi betul sih apa yang disampaikan oleh Teopi, saya hanya menguatkan aja gitu ya. Jadi memang ada remedial yang tidak didapatkan di kakaknya itu, bisa sekali didapatkan ketika ada adiknya gitu. Dan adiknya sendiri pun dapat plus tambahan gitu, malah saya perhatikan anak yang paling kecil tuh kayaknya lebih akselerasinya lebih cepat gitu ya, karena dia banyak belajar, banyak menyerap dari kakak-kakaknya gitu yang sebelumnya. Lalu kalau misalkan ada kesepakatan-kesepakatan yang misalkan kakaknya itu kok adiknya gini ya gitu. Nah, saya memang berusaha untuk ngobrol gitu sama anaknya, dikasih pemahaman, dikasih kesadaran gitu bahwa kamu tuh rentang usianya di segini, berarti kewajibannya ini, haknya ini gitu. Jadi banyaknya lebih membangun kesadaran dengan banyaknya ngobrol gitu biar si anak tuh paham gitu. Memang sih nggak cukup sekali 2 kali ya, perlu berulang ditekankan bahwa berbeda gitu fasenya sekarang tuh fasenya apa gitu, adanya apa gitu. Karena emang anak kan ngelihat ya dia pasti ngerasa cemburu gitu, kok aku digituin ya, kok adik enggak gitu, kok aku lebih ketat ya aturannya, ketika aku sakit kok gini adik enggak gitu. Jadi ada hal-hal yang memang perlu anak tuh diberikan kesadaran bahwa ya pastinya berbeda gitu. Dan kalau yang hal lain sih yang garis apa ya sebagai pondasi itu bagi saya itu adalah yaitu pemahaman tauhid gitu. Maksudnya begini, jadi apa yang setiap amal gitu ya yang mereka lakukan itu yaitu akan dinilai Allah gitu. Jadi biar si anak tuh merasa nggak sisirikan gitu ya bahwa ini kok si kakak lebih banyak kewajibannya dibanding sama adiknya, atau misalkan si kakaknya kok begini-begini ya gitu. Jadi apa ya lebih dikedepankan lagi ngobrolnya ke tauhidnya lagi gitu, sehingga si anak tuh merasa bahwa yang dilakukan itu sebagai amal soleh gitu. Walaupun sekali lagi ini tuh nggak cukup sekali gitu ya. Dan ketika bab tauhid itu yang saya rasa bahwa itu kayak semacam resonansi gitu. Jadi kitanya dulu gitu yang memang harus merasakannya, harus apa ya? Ya merefleksikannya diri kita sendiri dulu gitu. Jadi yang saya rasa tuh ketika kita menyampaikan tauhid itu ya bukan mengajarkan ternyata gitu ya, tapi menularkan gitu. Jadi ya bukan kita mendidik keimanan, tapi mendidik dengan iman tuh betul gitu. Jadi ya sebelum kita mengasihkan tentang iman ya kitanya mendidiknya dengan iman dulu gitu. Jadi itu sih menurut saya itu pondasi yang sangat apa ya sangat krusial gitu, sehingga dari saat ini nanti akan banyak lagi refleksi-refleksi ke bawahnya lagi gitu ya. Nanti kalau misalkan dipetakan tuh akan jauh lebih luas gitu, yang nanti ketika si anak dibenturkan pada masalah ya kembali lagi ke situ lagi gitu. Jadi ya fondasi utamanya adalah ke tauhidnya lagi. Ya wallahu alam bisawab, memang ini juga proses juga gitu bagi kami, karena bagi saya sendiri pribadi itu ternyata perjalanan parenting tuh selaras dengan perjalanan spiritual gitu. Dan apa ya jawaban-jawaban misalkan permasalahan-permasalahan itu ya ternyata adanya di bagaimana dia dengan Allah gitu ya Teh ya gitu. Jadi ya betul gitu, kita memang harus pede dengan jalur kita sendiri karena mungkin akan berbeda dengan yang lainnya gitu Teh.
Mungkin Oke. gitu, Halasa dan Iya, TOP kurang lebihnya, maaf. mantap ya Pak Lakso ya. Memang beda kalau pengalaman. Pengalaman bicara ini ya, Masya Jam Allah. terbang tinggi. Karena perjalanan spiritualnya udah lebih lama Pak Lakso, Betul, Masya betul. Ini Allah. Jadi Masya Allah, terima kasih nih Teh Sofi, Teh Puji udah diingatkan ya tadi. Kalau saya ingat keywordnya tadi, kalau dari Teh Puji terakhir tuh, ya bener sih memang jadi orang tua itu sebenarnya ya perjalanan spiritual buat kita sendiri. Sama yang tadi nggak cukup sekali ya. Intinya itu ya kita mah ikhtiar aja, yang penting sabar. betul Pak, Masya Allah. Dan itu tuh hal yang kayaknya mudah ya kita mengucapkannya, tapi realitanya tuh ujiannya dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya. Betul, betul, betul. Jadi yang dan barangkali yang bikin kita agak sedikit deg-degan adalah di antara kita belum ada yang bisa menjaminkan apakah kita bisa mendapatkan tiket keberhasilan itu. Karena memang tapi kalau saya pikirkan lagi, ya memang area kita bukan pada area hasil ya Pak. Jadi saya tadi setuju poinnya. Karena ini perjalanan spiritual, kekuatan lisan dan teladan itu menjadi tools yang paling hebat kayaknya ya Teh ya gitu. Kita yang akan terus-menerus diasah insya Allah. Alam bisawab. Bunda-bunda kalau perlu, saya tuh sempat bikin kotretan kayak gini. Kelihatan nggak ya? Enggak. Jadi saya sempat bikin kotretan dari aplikasi FBE. Jadi di 14, saya kalau dampingin sekolah-sekolah lebih gampang pakainya alurnya 14 tahun pertama atau 15 tahun. Jadi nanti bisa dibantu sih. Ini sih saya print di rumah. Ini bahasanya bahasa lebih amah ya, lebih lebih bahasa kalau kalau Bapak Ibu mungkin kalau ngelihat poster FBE mungkin terlalu ada mungkin beberapa teman kita mungkin terlalu ini rumit ya TOP mungkin ada yang nggak langsung bisa memahaminya. Ini saya coba sederhanakan dengan aspek-aspek psikologi yang saya pahami. Jadi mungkin nanti checkingnya bisa di sini sih Pak. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda bisa checkingnya di sini. Ini kalau di 07 ketika anak adalah raja, dia adalah raja tapi bukan Tuhan. Nah sebetulnya indikator dia tuntas tuh kalau apa sih gitu ya. Nah ini bisa diceknya. Kalau gitu kalau tuntasnya tuh adalah di sini, maka apa sih yang harus dilakukannya di sini? Misalnya bahwa ternyata ini contoh ya di ketika dia jadi raja, salah satu indikator tuntasnya itu dia kasmaran sama kita sebagai ayah bundanya dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya coba gabungkan dengan aspek-aspek psikologi karena ini sering banget kalau di ruang konsul, Teopi tolong di-assess dong, ini anakku tuh udah tuntas apa belum ya gitu. Apanya ya TOP yang perlu ditambah lagi gitu. Kadang mungkin beberapa orang tua ada yang perlu guidance-nya ya gitu. Saya bikin guidance secara sederhananya seperti ini. Jadi ini contohnya. Nah, berarti nanti kalau memang seperti ini itu apa sih yang harus kita lakukan? Nanti kalau ini tuntas, dia naik lagi tuh. Dia naik lagi. Oh, berarti nanti masuk di 7 sampai 14-nya tuh apa sih yang harusnya dilakukan gitu ya. Berarti apa saja sih gitu. Nanti rasa percaya diri itu betul tadi yang disampaikan sama Teh Puji. Rasa percaya diri itu perlu kita miliki karena kita akan dampingin dia nggak setahun 2 tahun. Dan setiap fase itu akan ada gejolaknya sendiri ya. Misalnya di fase dia jadi raja masih muda, masuk jadi tawanan ternyata macet gitu ya. Nah ini nanti apa saja yang harus dilakukan. Nah, kalau kita lihat sebagian besar rasa percaya diri itu diunduhnya tuh sebenarnya di 7 awal. Kalau pengalaman saya begitu Teh Puji. Jadi kalau ayah bunda yang masih punya anak balita itu nikmatilah karena di situ kita akan banyak dapat energi-energi positif sebenarnya. Karena ketika mendampingi sang raja dan jadi teman main kan sebenarnya kita nggak terlalu perlu rumit ya gitu meskipun pada saat menjalaninya kayaknya rumit gitu ya tapi ternyata sebenarnya ngunduh energi rasa percaya diri itu terbaiknya tuh terbanyak di sini sih. Kenapa? Karena nanti rasa percaya diri yang nanti kita sudah dapatkan di 7 awal itu perlu kita lakukan di 7 kedua. Nah, dan di 7 kedua itu hampir seluruh pekerjaan kita itu sifatnya instalasi. Jadi bisa dilihat ya, ngajar, latih, didik, tempa, ngajar, latih, didik, tempa, gitu aja terus muter gitu ya, menginstalasi nilai. Nah, kalau kita nggak pede, lisan kita nggak sakti di sini. Dan tadi betul tadi kata Teh Puji, seperti ada sebuah resonansi gitu ya, ada satu frekuensi yang kalau ibunya nggak yakin-yakin banget dengan apa yang lagi diomongin ya anak juga
nyetrumnya juga nggak akan kuat-kuat banget gitu. Nah, bisa dilihat ini hampir sebagian besarnya tuh adalah processing instalasi gitu ya. Nah, jadi iya Masya Allah, Insya Allah bunda-bunda di sini sih Insya Allah sudah banyak ininya. Nanti kalau perlu guidance-nya, misalnya saya coba turunkan juga. Ini tadi yang saya cerita, ini saya coba turunkan. Kita bisa lihat processingnya itu sangat bertahap. Jadi memang nggak ada cerita yang langsung jadi abrakadabra gitu ya. Ngasuh tuh nggak bisa abrakadabra, prosesnya bertahap banget ya. Dan kalau saya boleh sederhanakan gitu ya, nantinya tuh sebetulnya secara sederhananya ini kalau versi saya gitu ya, apapun usianya, sebenarnya tadi menjawab juga pertanyaannya Pak Lakso, apapun usianya, yang ditanamnya sebenarnya sama gitu. Jadi mau yang anaknya yang umur 2,5 tahun, mau yang kakak yang sudah 10, mau adik yang baru masuk usia 6 gitu. Yang ditanamnya sebenarnya sama gitu. Jadi saya coba turunkan dari kurikulum akil balik. Jadi secara sederhananya itu sebenarnya diselesaikan yang ditanamnya itu sama. Jadi ada beberapa 4 komponen ini, kalau saya coba sederhanakan tuh ada 4 komponen ini yang akan ditanam. Yang itu tuh nanti koridornya betul tadi saya setuju sekali sama Teh Puji, koridornya adalah koridor iman. Jadi yang seperti Abah Hasan sering sampaikan ya, bukan mendidik iman tapi mendidik dengan iman gitu. Jadi ini akan jadi koridor-koridornya. Hanya nanti dia prosesnya bertahap. Nanti kapan-kapan ya di next bahasan kita coba bedah tuh sebenarnya biar bisa mandiri tuh awalnya gimana sih TOP gitu? Apakah mandiri terjadi dengan tiba-tiba gitu ya? Apakah tanggung jawab terjadi dengan tiba-tiba? Apakah kemampuan berpikir juga terjadi dengan tiba-tiba? Ternyata prosesnya nanti bertahap. Jadi nanti prosesnya bertahap itu contoh ini misalnya, ternyata mandiri itu berasal dari processing yang tidak sebentar gitu. Karenanya tadi prosesnya akan 14 tahun tuh akan bolak-balik gitu ya. Misalnya kayak misalnya kayak processing mandiri itu di anak itu harus kenal dulu sama dirinya, dia harus mandiri dulu, dia harus punya regulasi diri dulu dan seterusnya. Jadi memang nanti processingnya nih bisa dilihat nih contoh. Dari bab tentang tanggung jawab, itu ternyata berangkatnya dari kehendak. Oh, itu prosesnya panjang sekali supaya itu jadi suatu tanggung jawab. Tanggung jawab juga ternyata PR-nya juga banyak gitu ya. Jadi nanti kapan-kapan kita diskusikan kalau ayah bunda nanti kapan-kapan kita lanjutkan bahwa tidak ada satupun proses ngasih itu tidak abrakadabra gitu ya. Dan kenapa tadi disebutkan sama Pak Lakso, sama Teh Puji, prosesnya harus sabarnya sabar banget. Karena anak kita belum pernah jadi orang dewasa gitu. Dia perlu kita untuk nemenin dia gitu ya untuk bisa bertumbuh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, oke. Baik, kemudian tadi ada pertanyaan nih. Saya boleh saya ya. cerita ya. Mau Teteh mau saya boleh. Teteh langsung boleh nggak Pak? Boleh, oke. Bagaimana perbedaan perkembangan jaringan otak anak laki-laki dan perempuan dalam menerima informasi, juga perkembangan logikanya? Wah, Masya Allah, pertanyaannya susah. Dari umur berapakah bagi anak laki-laki dan perempuan otak berkembang mencapai sempurna? Dan kebetulan di rumah lagi banyak terjadi proses diskusi. Wah, Masya Allah. Tenovi, sebetulnya saya tidak cukup berkapasitas untuk menjawab ya, karena barangkali ilmu saya masih terbatas tentang tema ini, tapi sedikit yang saya pahami begitu prosesnya. Ini ada banyak pendapat Tenovi, tergantung nanti Tenovi mau mengambil latar belakangnya dari latar belakang yang mana gitu ya. Tapi saya sepertinya punya materi khusus tentang itu. Kalau saya secara main enrollment difference saya punya materinya deh. Jadi secara sederhananya bahwa benang merahnya Allah tuh menciptakan otak laki-laki dan otak perempuan tuh berbeda. Jadi benang merahnya satu itu. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan tuh berbeda. Mungkin kalau Teh Novi suka dengerin kajiannya Dr. Aisyah Dahlan atau kajiannya para dokter-dokter yang secara spesifik membahas tentang neuroscience, meskipun juga mungkin ada juga beberapa praktisi parenting yang juga bahasan tentang neuroscience ini juga mungkin punya pro dan kontra juga. Jadi memang ini akan terjadi banyak lah versi keilmuan. Tapi
sependek yang saya pahami bahwa Allah tuh menciptakan laki-laki itu memang berbeda dari perempuan. Itu disebutkan di Quran surat Ar-Rum, disebutkan tuh memang berbeda. Berbedanya itu bukan buat jadi ada sekat, tapi memang dibedakan untuk bisa saling melengkapi. Nah, kemudian ada banyak pendapat gitu ya. Beberapa menyebutkan perkembangan otaknya laki-laki. Kalau Teteh baca buku Men Come from Mars and Woman from Venus, itu buku lama tapi itu populer ya gitu. Itu diceritain secara lebih spesifik ya. Kenapa kalau perempuan perasaan tuh nggak punya kerudung warna hijau gitu. Padahal kalau lihat lemari warna hijau itu ada 7 kali gitu. Ternyata hijau yang dimaksud adalah hijau sage. Bahwa hijau sage berbeda dengan hijau botol, dengan hijau army, dengan hijau lumut, hijau wardah dan seterusnya gitu ya. Makanya kalau ibu-ibu mah gampang pasti ditawarin produk-produk gitu ya, karena berbeda cara dia melihat tentang detail, cara dia melihat tentang satu keseluruhan. Berbeda dengan laki-laki yang melihat bahwa sage army gitu ya, atau apa namanya, hijau botol adalah hijau gitu ya. Itu contoh-contohnya. Jadi memang kalau ditanya berbeda, berbeda teh. Yang saya pahami berbeda. Kemudian apa namanya, meskipun ini perbedaannya tidak mutlak, jadi perbedaan tidak mutlak tuh mungkin kita akan menjumpai juga, pengalaman saya secara pribadi, ada anak laki-laki yang cara berpikirnya itu kayak perempuan. Ada loh yang kayak gitu. Atau sebaliknya, anak perempuan tapi kok cara berpikirnya maskulin sekali gitu. Saya punya punya banyak klien-klien saya anak-anak laki-laki tapi cara berpikirnya tuh lebih apik daripada perempuan. Jadi kalau kita bicara tentang stereotip laki-laki dan perempuan sebetulnya tidak selalu berlaku mutlak gitu. Jadi akan ada banyak faktor-faktor yang melatar belakangi faktor pengasuhan, faktor minat, faktor interest, faktor bagaimana itu nanti terlatihkan gitu ya. Itu berbeda sekali. Tapi yang saya yakini dan itu tidak terbantahkan bahwa di dalam Islam tuh sudah sangat jelas gitu ya perbedaannya fitrahnya laki-laki dan fitrahnya perempuan dan tidak ada kedua di antaranya gitu kan. Sekarang lagi musimnya teh ya, ada gender sampai sekian puluh jenis gitu ya dan sebagainya. Yang saya pahami itu berbeda. Kemudian berkembang sempurna, tolong diingatkan kalau saya salah, sebagian besar menyepakati bahwa after 14 itu semua sudah menyerupai orang dewasa. Jadi memang kalau kita lihat, ini saya sedang cari slide-nya. Jadi nanti dia akan sebentar ya, saya sambil cari. Nah itu banyak pendapat yang ada teh, teman sebagian besar diantaranya itu kalau ngelihat dari secara sederhananya, sebetulnya memasuki usia sebelum balita ya, kurang lebih sekitar usia 3 tahunan itu sebetulnya kalau dari sisi sekedar dia sebatas seperti volumenya, itu kurang lebih tuh hampir sama dengan kurang lebih 80%-nya otaknya orang dewasa dari sisi volume ya, hampir sama. Tapi dalam proses terjadi selama kurang lebih kurun waktu 14 tahun, itu kan proses berkembangnya secara bertahap ya Teh. Kalau kita mau pakai tahapan perkembangan otak dari salah satu teoretikus tentang kognitif, dia menyampaikan bahwa bertahap loh. Awalnya anak cuman belajar segala sesuatu yang sifatnya konkret dulu gitu ya. Makanya kenapa kalau pembelajaran cara hitung itu tidak diperkenankan di bawah usia SD, itu kenapa di usia prasekolah. Kenapa? Karena belum cocok dengan tahapan perkembangannya. Terus nanti dia akan berkembang lebih konkret lagi gitu ya. Dari konkret kemudian dia berkembang lebih abstrak dan seterusnya. Itu nanti ada tahapan-tahapannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sih bisa sedikit menjawab Teh gitu ya. Iya, mangga kalau ada yang mau menambahkan. Baik, Teh Novi bagaimana? Sudah tercerahkan? Insya Allah. Atau apa yang lagi ganjalan, Teh Novi? Apa yang jadi ganjalan diskusi di rumah tentang ini? Apakah ada yang menjadi ganjalan diskusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kebetulan kan jadi kadang-kadang kalau ngobrol tuh ya yang diobrolinnya
lumayan berat gitu mungkinnya buat Uci, cuman Subhanallah. jadi menyampaikannya tuh, eee eee apa ya, dirasakannya tuh, lama gitu, perlu waktu yang sampai sejam, 2 jam gitu untuk menjelaskannya. Jadi Mhm. jadinya, ini sampai mana ya gitu kan, jadi saya juga harus Oke. ngecek gitu loh. Dalam konteks diskusi dengan anak-anak maksudnya Teh Novi? Iya iya. Oh, maksudnya, sampai mana nih, nyampenya, ngertinya gitu, puter-puternya usia Iya berapa? iya iya. Puter-puternya usia berapa Teh? Oh ada 1 laki-laki, Oh, 9 salah tahun. Oh, 9 tahun, baik, iya. Iya, jadi, mungkin kalau lagi diskusi itu ini gitu ya, sangat semangat sampai kita juga bingung deg-degan nih, Tuhan nggak ya, gitu nggak maksudnya Teh Novi? Iya, Lebih ke sana? ya jadi apa ya, jadi apa ya, kadang-kadang yang karena apa ya, yang ditangkap tuh sesuai nggak dengan yang disampaikan gitu. Oh, oke, iya, oke. Kalau gitu berarti konteksnya lebih pada mungkin, Teteh Novi bisa mengamati bagaimana cara, putra Teteh Novi berpikir dan belajar. Itu bisa diamati, Teh. Jadi setiap yang sependek yang saya pahami, setiap anak-anak kita itu, dia itu meskipun lahir dari rahim yang sama, ternyata memiliki keunikan cara berpikir. Jadi cara berpikir itu beda-beda. Kalau Teh Novi pernah melakukan psikotes, biasanya ada informasi yang bisa kita dapatkan tuh lewat dari hasil psikotesnya. Biasanya nanti unik gitu. Ada si anak, tipikal anak yang sifatnya tuh konseptual, kemampuan berpikir abstraknya tinggi sekali gitu ya. Tapi dia banyak nih pada detail. Ada tipikal anak yang kayak gitu. Berarti mungkin kalau dia lagi ngobrol, lagi diskusi, mungkin dia termasuk orang yang kalau kita bisa kalau tipikal anak-anak yang high thinking ini ya, high analitik, mungkin kita akan bisa ngobrol sama dia pakai perumpamaan, pakai satu hal yang sebenarnya belum terjadi, tapi kita bisa melakukan perumpamaan dan itu bisa jadi nyampe pada karakter anaknya kayak gitu. Tapi ada beberapa tipikal anak di usia yang sama justru cara dan proses berpikirnya tuh nggak kayak gitu gitu. Jadi nanti kalau akan nanti Teh Novi mau belajar lebih lanjut itu ada dalam proses kognitif anak-anak bahwa ternyata itu tuh ternyata beda ya gitu. Jadi pada saat kita masuk akan terima satu informasi, bahkan cara kita memikir secara visual itu apa ya, ini tuh apa ya gitu. Itu tuh anak juga beda. Masuk ke dalam otaknya yang punya potensi yang tinggi, mungkin dia bisa belajar dengan sangat cepat dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Ada anak yang justru mungkin tipikal belajarnya harus konkret dengan objek gitu ya. Mungkin dia juga lebih butuh waktu. Nah, nanti dalam prosesnya, cara dia recall informasi itu tiap anak personal juga gitu. Jadi, itu mungkin kalau saya boleh saran, mungkin supaya tidak terlalu rumit dipikirkan gitu ya oleh kita. Gimana tuh Opi kalau anaknya ada 5, ada 4 gitu, aku harus ngulik cara berpikir terus gimana tuh Opi? Nggak harus kayak gitu juga gitu. Tapi biasanya bisa kerasa, misalnya, oh anakku tuh kalau lagi ada yang bikin dia penasaran, dia biasanya nanya. Ketika dia nanya, itu dia bisa kemana-mana gitu ya. Sampai nanti dia, oh ya Bu, aku udah ngerti gitu. Oh ya sudah, berarti itu udah selesai gitu. Jadi cara menjemurnya sih biasanya disesuaikan juga dengan respon anaknya kepada kita. Ya, walau mungkin seperti itu. Oke. Suara Teh Opi mantul ya kayak ada echo Teh. Oh gitu? Sekarang masih apa enggak? Masih. Double device nggak Teh? Masih ya? Device Enggak, berarti Teh. enggak ya? Kalau yang lainnya gitu juga enggak? Atau di sana? Sama Teh, mantul. Ya, kayak ada echo. Mantul ya? Oh, mantul ya. Tadi enggak apa baru tadi sekarang? Tadi ini apa baru sekarang Teh? Tadi pas jawab yang terakhir Teh, yang Teh Novi tadi, ngebahas yang Teh Novi tadi. Gitu. Oke. Sekarang masih juga? Masih Teh. Sekarang hilang ya? Ada. Sekarang masih? Masih. Kenapa ya? Apakah karena sudah malam? Nah,
Iya, iya. Apa tuh Kak? Saya nggak tahu apa yang salah ya. Kayaknya sih hmm, kelihatannya sih nggak ada apa ya faktornya. Saya kurang tahu. Dua device enggak juga. Enggak pakai dua device. Sekarang masih? Masih Teh. Kenapa sih ya? Apa biasanya? Keluar dulu masuk lagi gitu? Biasanya dua device sih kalau yang mantul tuh ya. Coba. Ya, TOP-nya keluar dulu sebentar. Baik, Ayah Bunda, apakah ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Tampaknya sudah cukup larut ya, sudah pukul 9:30. Tapi kalau misalkan Ayah Bunda masih ada yang mau ditanyakan, kami persilakan satu pertanyaan terakhir boleh. Teh Puji masih nggak? Sekarang udah nggak? Sekarang udah nggak Teh? Oh Ya, iya, udah bagus. sepertinya tadi harus keluar dulu. Iya, mohon maaf ya Ayah Bunda, mudah-mudahan informasinya tetap bisa diterima atau dipahami secara sederhananya. Eh, Kalau sependek yang saya pahami, tidak ada eh, proses kemampuan berpikir anak-anak itu sangat personal dan itu tuh pada anak yang kembar sekalipun tuh prosesnya nggak sama gitu. Jadi kalau memang nanti mau ditelaah, didalami mungkin bisa, tapi secara sederhananya dalam proses kita mengasuh sebetulnya kita bisa amati itu lewat observasi kita kepada dia gitu ya. Jadi tadi saya cerita misalnya ada beberapa anak yang mudah dalam menangkap informasi, ada yang mungkin tidak, ada yang sangat tertarik pada hal-hal detail, ada yang nggak suka sama sekali sama hal-hal detail, ada yang cara berpikirnya tuh sangat konseptual, ada yang mungkin cara berpikirnya tuh lebih praktis gitu ya. Ada anak-anak yang mungkin tadi ya saya sebutkan kecerdasannya tuh juga berbeda-beda gitu. Jadi itu semua adalah hal-hal yang menarik. Tapi alhamdulillahnya sama Allah kita tidak perlu untuk memiliki analisa yang seperti itu gitu ya Teh Puji ya gitu. Karena pengalaman saya orang tua yang kenal anaknya dengan baik itu tuh ketajaman pengamatannya jauh lebih canggih kok daripada alat-alat tes tercanggih sekalipun gitu. Jadi mungkin nanti dalam proses kita mengasuh kepada anak-anak kita itu nanti yang kita tajamkan. Kapan kita berhenti menjelaskan, kapan kita sepertinya melihat peluang ada golden moment dia masih bisa kita eh, berikan lagi pengetahuan, kapan kita rasa sesuatu tuh perlu diulang gitu ya Teh Puji ya. Yang saya rasakan tuh itu prosesnya tuh terjadi dengan sangat dinamis, sangat alamiah. Tapi kalau Bunda dan Ayah punya informasi atau mau mendapatkan informasi tentang kekhasan itu sih bisa sebetulnya bisa. Itu untuk memudahkan kita memiliki pola kepada anak-anak kita. Kali itu mungkin Teh. Baik Teh. Ya. Ayah Bunda yang lain apakah masih ada pertanyaan atau ada yang masih mau didiskusikan? Iya, Teh Novi. Oh ya ini. Ada pertanyaan dari sebentar. Teh Novi. Dari Pak Iwan ya. Saya bacakan ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya karena sudah cukup larut malam. TOP izin bertanya, kami sedang menghadapi kegalauan dengan lingkungan rumah. Anak kami 5 tahun, sedang senang-senangnya main di luar dan berteman. Tapi kedarullah teman-temannya ketika main atau di rumah sering screen time atau main HP. Jadi berpengaruh kepada anak kami. Kalau pulang main ada aja oleh-olehnya dari bahasa maupun perilaku, termasuk mengumpat anjay dan sebagainya. Walau sebenarnya dia juga tidak tahu kalau itu umpatan. Jadi kami sering melarang atau sangat membatasi ia bermain dengan teman-temannya. Tapi begitu dikasih boleh main, ia jadi nggak tahu waktu. Bagaimana ya Teh menyikapinya, sedangkan pindah rumah juga belum jadi opsi kami. Mangga Teh. Baik ya. Baik, ya, kasih Pak Iwan Tony, salam kenal ya. Sepertinya baru ini ya, baru bersilaturahmi di sini. Baik, nah ini putri pertama Pak Tony?
Pak Toninya masih ada? Atau ya, masih ada? Kayaknya udah nggak ada teh di Zoom masih ada? Ada Pak Iwan Toni ya, Masih ada kah? putra pertama teh. Putra pertama ya? Oh ya masih ada. Oh ya baik. Baik ya. Jadi dalam batik Pak Tony ini, Pak Iwan Tony ini punya anak usia 5 tahun, kemudian lagi senang main di luar ya, alhamdulillah ya. Jadi satu sisi anak-anak di usia setelah 5 tahun itu memang dia mengalami perkembangan aktivitas dari aktivitas yang barangkali lebih seringnya ada dalam area atau coverage areanya rumah tuh biasanya memang lebih meluas gitu. Jadi satu sisi itu sebetulnya ini hal baik ya ketika anak bapak sudah mulai berteman dengan lingkungan di luarnya gitu ya. Nah, oke, tapi teman-temannya ketika main atau di rumah sering screen time atau main handphone. Jadi anak-anak yang main dengan Putra Patoni ini tuh mereka bawa handphone gitu maksudnya? Bawa handphone lalu mereka nonton bareng gitu ya, Pak? Jadi terpengaruh kepada anak kami. Kadang ada aja oleh-olehnya, betul Pak, saya paham. Kadang-kadang kalimat-kalimat yang ngikutin ya gitu. Apalagi sekarang lagu-lagu anak-anak tuh udah macam-macam ya. Kalau yang sekarang lagi suka ngikutin juga ada Skibidi Toilet gitu kan tuh lagu-lagunya kan sangat populer ya. Skibidi Dap Dap, oh yes yes yes, tahu nggak Teh Puji? Itu lagi populer banget anak-anak. Padahal sebenarnya kalau kita tinjau lagi itu jelas bukan kartun anak-anak gitu ya. Isinya adalah imajinasi kriminal orang dewasa sebetulnya yang dibahasakan dalam bentuk kartun. Jadi dalam proses kita mengasuh anak-anak kita itu kita juga punya tantangan untuk bisa apa membuat kondusif juga sebetulnya lingkungannya. Hanya memang betul kita kadang nggak bisa hindari dan solusinya bukan pindah rumah gitu ya. Karena kalau kita nanti pindah rumah, nanti belum nggak menjamin juga ya di lingkungan tempat kita yang baru juga akan seperti itu. Jadi memang kalau nasihat dari almarhum yang saya selalu ingat tuh memang proses didik itu bukan mensterilisasi ya Pak gitu. Jadi kita memang tidak bisa memastikan segala sesuatu pada diri anak kita tuh adalah hal-hal yang baik, tidak terkena pengaruh buruk sekalipun tuh tidak seperti itu. Tapi yang bisa kita ikhtiarkan itu adalah membangun hal-hal yang itu menjadi basic kesadaran dan keyakinannya dia. Saya kira itu proteksi atau yang disebut dengan vaksinasi gitu ya. Kitanya bisa membekali itu dan dikenalkan, disebutnya divaksin, bukan dikenalkan untuk dia nanti jadi tahu, tapi nanti sama kita tuh anak kita tuh tetap mendapatkan input dari kita gitu ya. Jadi misalnya kayak anak-anak saya misalnya tiba-tiba pulang-pulang terus bilang kayak kemarin ada putra saya yang bilang, bunda gitu, ternyata ya bunda, kalau kita mau nanti punya anak yang banyak itu, kata teman aku itu harus punya magic tissue gitu. Kan apa ya gitu maksudnya tiba-tiba gimana gitu kan kita kaget ya ini obrolan dari mana gitu ternyata mereka ini juga PR kita sih Pak di masyarakat ya. Ternyata anak-anak beramai-ramai nonton gitu teh jadi pas keluar rumah tuh pada bawa handphone kemudian mereka ramai-ramai nonton sehingga itu yang masuk ke inputnya dia tuh udah macam-macam kata-katanya bukan hanya kata-kata binatang tapi konten-konten seksual dan sebagainya itu masuk. Jadi kalau yang saya pahami Pak jadi betul, jadi memang kalau misalnya Bapak dan Ibu punya keluangan waktu, punya apa namanya tenaga gitu ya. Kalau menurut hemat saya sih, selagi kita bisa, kita apalagi usianya baru 5 tahun, itu kita masih bisa pilihkan atau setting atau berikan opsi aktivitas yang menarik gitu. Anak-anak di komplek atau di sekitaran rumah kita kadang-kadang dipegangin handphone, nonton-nontonnya nggak puguh-puguh ya. Kadang-kadang kan kalau ngelihat dari short tuh mereka udah ngeloadnya tuh udah makin nggak puguh gitu ya. Makin banyak konten-konten yang sebenarnya itu nggak bermanfaat buat perkembangannya gitu. Nah, kalau yang ikhtiar yang saya coba lakukan sih sebisa mungkin putra saya kalau main sorenya jangan dilepas sendirian. Kalau saya sih seperti itu. Jadi alih-alih mungkin kita ngelepas dia main sendirian dan kita ternyata tahu bahwa dia ternyata malah nonton handphone sama teman-temannya misalnya gitu. Maka mungkin bisa disiasatinya ya kita memberikan intervensi di situ. Kalau saya sih melakukan itu Pak. Misalnya kayak kayaknya anak-anak nggak tahu deh kalau main yang lain tuh lebih seru deh dari main handphone gitu. Itu dulu sedikit cerita falsafahnya adanya Firdaus Aman itu gitu Pak awalnya Pak. Jadi saya ngerasa
nih kayaknya saya nih akan lama tinggal di sini gitu ya, dan saya nggak bisa selalu mensterilkan anak-anak saya bermain dengan siapa. Apa yang paling mungkin saya lakukan? Ya bagaimana kemudian saya bisa meyakinkan dan membawa keluarga yang lain dan anak-anak yang lain untuk bisa memiliki value yang kami yakini itu value yang baik gitu. Jadi falsafahnya dulu begitu, Pak. Jadi akhirnya garasi rumah dibuka gitu, mainannya anak-anak main di situ. Mungkin sedikit kita alihkan dari handphone, jangan main handphone yuk. Ajakin main ke sawah, ajakin main lihat binatang-binatang di sekitar, mungkin ajakin bermain permainan tradisional gitu. Nah, menurut saya kalau hal-hal seperti itu dan di usia 5 tahun saya sih optimis gitu, masih sangat bisa dilakukan intervensi sama bapak dan ibu gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan bapak dan ibu diberikan kemudahan gitu ya. Jadi jangan khawatir karena sekuat-kuatnya pengaruh dari lingkungan, kalau instalasi yang kita berikan itu diyakini sama anak sebagai hal yang baik dan seru untuk dia gitu ya, maka anak tuh nanti akan bisa memilih kok Pak gitu, dan dia akan tetap lebih setia pada kebaikan yang kita instalkan kepadanya gitu. Jadi menurut saya tetap optimis Pak Iwantoni dan istri, jangan khawatir, dan untuk mengimbanginya gitu ya, kalau tiba-tiba kita lepas dia nggak boleh main itu saya rasa terlalu ekstrim juga. Barangkali lebih baik justru diimbangi. Nonton handphone mungkin seru gitu ya, nonton YouTube mungkin seru, tapi ada loh yang lebih seru gitu. Nah, saya kira itu saat yang tepat sih sebenarnya untuk kita memberikan preferensi kegiatan yang lain gitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya betul, setuju. Sama, iya betul ya Pak. Jadi karena jadi ikut main sama anak, berusaha bikin kegiatan. Betul. Jadi karenanya insya Allah kami berharap keluarga-keluarga yang ada di Hebat Community itu bukan hanya bisa membawa kebaikan buat keluarganya sendiri ya, tapi dia bisa membawa kebaikan juga buat keluarga-keluarga sekitar gitu. Nah, setuju ya? Betul, saya juga setuju. Memang saya pribadi sih kalau masih di bawah itu memang masih didampingi mainnya, jadi masih dalam genggaman lah gitu. Jadi supaya apa tadi betul ya, jadi coverage areanya tuh kita tahu gitu. Kalau anak saya yang udah lebih besar kan udah nggak mungkin tuh di terus menerus saya ikuti main gitu ya. Tapi pada putra saya yang sudah yang sudah teenager saya bilang, eh, siapapun temanmu, peraturannya cuma satu, bunda dan ayah harus kenal gitu. Jadi bunda dan ayah lebih ridho kamu bawa teman-temanmu main ke rumah gitu ya, nginep di sini gitu, tapi kami tahu kamu dengan siapa kamu bermain gitu. Jadi setiap keluarga barangkali punya pola-pola tersendiri ya gitu. Sebenarnya ikhtiar itu kita lakukan agar siapa yang sedang main dengan anak kita itu masih ada dalam coverage area kita yang kita kenal gitu. Sehingga kalau kita kenal kita jadi lebih mudah menginstalasi value-nya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ya saya kira itu mungkin Bapak Ibu pilih terlalu malam nanti ya. Teh Puji juga ini kasihan mungkin sudah ditunggu anak-anak bobo. Iya, baik. Pak Iwan Toni bagaimana sudah? Ya, baik. Baik, Teh, terima kasih. Jazakillah khair. Baik. Ya, ya waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam ya, Teh ya. Masya Allah, nggak kerasa gitu ya. Makin malam, Teh, makin apa nih? Makin merenung, makin ya mudah-mudahan apapun yang kita terima hari ini semoga semakin menguatkan kita gitu bahwa ya kita sendiri sebagai orang tua tuh memang ya sudah Allah percaya gitu ketika kita diamanahkan anak 5 ya berarti Allah percaya sama kita. Ketika kita diamanahkan anak 1 ya berarti Allah percaya sama kita kalau anaknya 1 dan kita harus senantiasa untuk berusaha untuk ya pede dalam mengasuh anak gitu dan PD ini bisa dengan diantaranya itu ikhtiarnya dengan ya kita senantiasa memfokuskan bahwa ini adalah perjalanan spiritual kita gitu. Semakin baik iman kita, insya Allah Allah akan semakin memudahkan langkah kita dan kita juga fokus pada laju diri gitu sehingga kita tidak mudah terdistrak oleh informasi-informasi yang mungkin bertebaran di luar sana. Mungkin ada yang sering sharing anaknya hebat A, B, C gitu. Mudah-mudahan kita tidak tidak merasa tidak merasa terintimidasi gitu ya dengan hal seperti itu tapi jadikan itu sebagai inspirasi untuk kita dan
dan yang terpenting adalah jangan sampai kita meninggalkan generasi keturunan kita dalam keadaan lemah gitu. Dan kita senantiasa berdoa gitu, mudah-mudahan Allah tunjukkan ilmu mana sih, apa sih yang harus kita lakukan, amal apa yang harus kita perkuat gitu ya, sehingga kita bisa meninggalkan anak-anak kita ketika kita meninggal kelak, anak dalam kondisi yang kuat dan kondisi yang baik juga gitu. Dan yang terpenting adalah doa-doa mereka mungkin yang pasti bakal kita harapan banget ya Teh ya, ketika kita meninggal gitu kan. Doa tuh kan bukan doa anak ya yang nyampe, tapi doa anak yang soleh dan soleha gitu ya. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu ikhtiar kita menyiapkan diri anak-anak kita untuk bisa mandiri di kelak di kemudian hari. Hatur nuhun kepada Teh Opi, Masya Allah yang sudah menyuangkan waktu, sudah menyempatkan untuk berbagi sharing di sini, sudah menguatkan gitu. Dan mungkin untuk yang terakhir kali Teh, barangkali ada closing statement Teh. Iya, Mangga. Masya Allah, baik. Iya, tadi sudah disimpulkan dengan sangat apik sekali sama Teh Puji. Barangkali closing statement dari saya, Bapak Ibu, dalam proses mengasuh ini, mari kita sama-sama luruskan niat ya. Karena proses ini sejatinya bukan ditujukan untuk siapa-siapa ya Teh ya, tapi ditujukan untuk meraih ridha Allah. Sehingga dalam prosesnya saya selalu teringat nasihat para guru-guru ya, dalam proses ngasuh itu kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Maka mari kita perkuat juga rasa bergantung kita sama Allah. Tadi seperti yang Teh Puji sampaikan gitu ya. Dan tidak perlu takut tentang hal-hal yang belum terjadi, tidak perlu juga terlalu khawatir akan jadi seperti apa anak-anak kita nanti gitu ya. Karena sebagaimana Allah berfirman ya, faida azamta fatawakal 'ala Allah gitu ya. Tugas kita tuh hanya menguatkan tekad dan bersungguh-sungguh dengan apa yang kita rasa itu adalah hal yang baik. Selebihnya nanti Allah yang bereskan kok gitu. Selebihnya akan ada Allah yang akan membantu menutupi yang kurang, akan menambal yang berlubang gitu ya, bahkan mengurangi yang berlebihan gitu ya. Dan mudah-mudahan tetap percaya saat kita mengasuh, sejatinya kita juga sedang diasuh dan diasah oleh Allah SWT. Saya kira itu, mudah-mudahan ada hal bermanfaat. Teh Puji, hatur nuhun sudah ditemani. Ayah Bunda, terima kasih banyak. Insya Allah bertemu lagi di kesempatan yang lain. Baik, Insya Allah ya Teh ya, amin ya rabbal alamin. Baik, jazakallah untuk sekali lagi pada Teh Opi dan Ayah Bunda yang sampai malam ini masih membersamai gitu bersama-sama dengan kita untuk mengkaji ilmu dari Pak Hasan dan Ustadz Hasan dan Teh Opi. Tadi Ustadz Hasan izin pamit karena ada rapat gitu sehingga tidak bisa membersamai kita sampai akhir. Baik, mohon maaf kepada Teh Opi, Ustadz Hasan, dan kepada Ayah Bunda apabila dari penyampaian dari awal sampai ada banyak kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini Allah ridhoi gitu kan, dan menjadi jalan kebaikan dan menjadi amal soleh juga gitu untuk kita semuanya. Kita tuh bersama-sama dengan istighfar bersama-sama, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Ayah Bunda semua, kami izin menutup Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya. Hatur nuhun Pak Hasan, Teh Puji, Ayah Bunda semua.